Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 661. Di langit di atas keluarga Lulan. Kedua adipati sedang melancarkan pertempuran dahsyat, menarik perhatian semua pakar puncak di kota Xia. Zhu Qinghuo dan Ox Biao Biao telah mengungkapkan ruang dunia adipati mereka, menyerap dampak pukulan mereka. Jika tidak, langit kota Xia akan berubah menjadi kehampaan yang terfragmentasi dan sunyi, ruang yang tercabik-cabik. Orang bisa melihat telapak tangan besar yang menyala-nyala terus-menerus memukul ke bawah di dalam awan merah menyala, memancarkan panas yang mengerikan yang bahkan menyebabkan ruang itu sendiri terbakar dan meninggalkan bau tajam. Setiap pola yang terukir di telapak tangan itu sendiri membingungkan, memadatkan esensi api itu sendiri. Ini adalah seni adipati yang bisa dihasilkan oleh adipati kelas 4. Jika langkah seperti itu mendarat tanpa halangan di tengah-tengah kota Xia, setengahnya pasti akan terbakar. Menghadapi seni adipati dari Zhu Qinghuo, Ox Biao Biao segera membalas. Mengepalkan tinjunya dengan erat, garis-garis cahaya mulai muncul di lengannya yang kekar. Daging dan darah bergetar saat banteng kuno bergema. Seni adipati, tinju ilahi banteng iblis. Dia menyerang dengan satu kepalan tangan, dan semua ruang dunia di hadapannya hancur seperti kaca yang rapuh, dengan pecahan spasial menghujani tanah. Siluet kepalan besar meraung di udara saat terbang menuju Zhu Qinghuo, berisi pemandangan ribuan banteng yang menghentak. Ini murni, kekuatan murni yang mampu menghancurkan gunung dan membelah tanah. Serangan habis-habisan kedua pihak menyebabkan dunia bergemuruh hebat meskipun serangan terjadi di ruang dunia. Energi alam duniawi di sekitar mereka gelisah, menggelegak dengan intens setelahnya. Semua orang bisa melihat bahwa segala sesuatunya menemui jalan buntu karena tidak ada serangan yang memiliki keunggulan atas yang lain. Gadis kecil keluarga Luolan mungkin telah meningkatkan kekuatannya secara luar biasa, tetapi dia harus menghancurkan mutiara surgawi sebagai harganya. Berapa lama dia bisa bertahan dengan biaya yang begitu besar? Mengharapkan dia untuk membela keluarga Luolan sedikit idealiskan. Zhu Qinghuo terus menebarkan keraguan, berusaha mengikis tekad Ox Biao Biao untuk bertarung. Hama yang berisik. Ox Biao Biao memelototi Zhu Qinghuo dengan garang sebelum dengan kasar menjawab, adipati kelas 4 dari lubang neraka terpencil yang terkutuk berani mengibaskan lidahnya padaku. Apa menurutmu aku tidak akan mencabik-cabikmu? Dengan itu, dia dengan cepat mengacungkan pedang pemotong babinya. Itu tiba-tiba memanjang, berubah menjadi pedang pemenggal kepala hantu sepanjang 3 meter. Di atasnya ada tanda-tanda merah tua yang tampaknya merupakan hasil dari direndam dalam darah segar dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, udara jahat yang mengerikan terpancar dari pedang panjang itu. Ox Biao Biao mencengkeram pedangnya, dan energi pedang yang menakutkan, gelap, dan merah meledak keluar darinya. Lautan merah tua yang tak terbatas tampaknya telah terbentuk di belakangnya, semuanya terbentuk dari energi pedang iblis ini. Lautan energi pedang bergemuruh, dan semua orang bisa melihat dewa iblis besar mengambil bentuk ilusi, dengan santai berdiri dari dalamnya. Itu mengangkat pedang besar yang kehadirannya tampaknya mampu menembus langit dan bumi. Semua energi alam duniawi di sekitar keduanya terangsang saat energi itu dengan liar melonjak ke arah dewa iblis ilusi. Tidak hanya Zhu Qinghuo, semua adipati lainnya di kota Xia yang diam-diam mengamati memiliki ekspresi sangat terkejut dan kehilangan kata-kata. Apakah itu seni adipati kelas kenaikan jiwa? Sebagian besar adipati kerajaan Xia mengembangkan seni adipati tingkat komuni. Kelas kenaikan jiwa jarang ada, dan Bank Naga Emas, Istana Kerajaan, dan perguruan tinggi Astral Sage semuanya memperlakukan seni adipati seperti pusaka yang sangat berharga. Akibatnya, sebagian besar adipati tidak dapat mengolahnya. Paling tidak, Zhu Qinghuo tidak memiliki satu pun untuk disebut miliknya. Jadi, ketika dia melihat Ox Biao Biao mengacungkan seni adipati, kelopak matanya tidak bisa berhenti berkedut karena cemas. Pada saat yang sama, dia menyimpan rasa iri yang tak terkendali di dalam hatinya. Ox Biao Biao, Li Teixuan, dan Tan Thailand berasal dari benua ilahi bagian dalam, tanah suci untuk kultivasi. Bahkan seni adipati tingkat kenaikan jiwa adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah berhasil dia lihat sampai hari ini. Seni adipati tingkat kenaikan jiwa mungkin maha kuasa, tetapi adipati bentengmu masih belum muncul. Aku kira ini berarti mereka hancur di beberapa titik. Tanpa dukungan dan fondasi adipati benteng, kekuatan seni adipati itu sia-sia pada orang bodoh sepertimu. Meskipun dia merasa takut,
dia tidak akan menunjukkannya, jadi dia terus memuntahkan kata-kata kasar untuk menunjukkan kepercayaan dirinya. Adipati Benteng adalah pondasi yang mendefinisikan seorang adipati. Ox Biao Biao yang belum mengungkapkan sejauh ini pasti karena dia tidak bisa, bukan karena dia tidak mau. Dalam hal ini, dia mungkin memiliki peluang dalam bentrokan langsung. Zhu Qinghuo menghembuskan napas berat saat dia membentuk segel dengan tangannya, ekspresinya berubah serius. Sejumlah besar kekuatan resonansi merah meledak dari Zhu Qinghuo, langsung naik ke udara sementara warna energi terus berubah. Pada saat mencapai awan, itu menjadi seperti kaca berwarna, semburat kemerahan tetapi relatif transparan. Energi itu kemudian berubah menjadi telapak tangan raksasa seperti kaca. Semua nyala api telah berubah menjadi warna transparan kemerahan yang serupa. Tangan api raksasa itu tetap berada di udara. Tampaknya gigih, mampu menghancurkan musuh yang berusaha memblokirnya. Adipati di dalam kota Xia sedikit mengangguk. Zhu Qinghuo mungkin tidak mengembangkan seni adipati tingkat kenaikan jiwa, tetapi telapak tangan Dewa Api Surgawi tingkat komuni pribadinya telah mencapai keadaan kesempurnaan. Dalam hal kekuatan belaka, itu seharusnya bisa dibandingkan dengan seni adipati kelas kenaikan jiwa rata-rata. Tatapan Ox Biao Biao seperti binatang buas. Melirik telapak tangan raksasa transparan itu, dia tidak banyak berkomentar, hanya menebas dengan pedang pemenggal kepala hantu. Saat pedangnya jatuh, pedang Dewa Iblis Ilusi juga ikut jatuh. Pada saat itu, dunia sepertinya terbelah menjadi dua dengan satu pukulan. Seni adipati tingkat kenaikan jiwa, pedang Dewa Gila. Saat pertempuran adipati semakin intensif, pertempuran antara Pei Hao dan Jiang Qinghe di dalam markas juga meningkat baik dalam kebiadaban maupun bahaya. Namun, Pei Hao tetap bersikap defensif, berusaha mencari jalan keluar. Mutiara surgawi lainnya telah hancur, tidak mampu menahan konsumsi seni adipati. Apa yang tadinya 5 telah berubah menjadi 2. Jelas, tetap bertarung dengan Pei Hao mengharuskan Jiang Qinghe membayar harga yang lumayan. Jiang Qinghe, kamu kehabisan waktu. Harga yang telah kamu bayar sangat signifikan 3 mutiara surgawi, ya ampun, bisakah kamu bayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolahnya kembali? Pei Hao mengejek dengan seringai lebar saat dia melihat 2 mutiara surgawi yang tersisa di belakangnya. Ekspresi cantik Jiang Qinghe tetap tak gentar saat dia dengan dingin menjawab, meskipun aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya, apakah itu Pei Hao atau kekejian lainnya, aku harus memberitahumu. Kamu makhluk yang menyedihkan. Apa yang menurutmu sulit untuk dicapai hanyalah hamparan mawar bagiku. Senyum Pei Hao tampak sedikit menyusut setelah mendengar kata-kata tajam itu. Jiang Qinghe terus memelototinya tanpa perasaan. Yang benar-benar ingin aku ketahui adalah apakah kamu masih bisa melakukan seni adipati dalam keadaan anehmu. Pei Hao menyipit setelah mendengar kata-kata itu. Memang benar bahwa tubuh ini bukanlah tubuh aslinya, itu adalah tubuh Pei Hao. Dia mungkin bisa meminjamkan kekuatannya, tapi mustahil baginya untuk menggunakan seni adipati. Terus terang, mengolah seni adipati tidak mungkin dilakukan dengan bakat dan sumber daya Pei Hao. Sepertinya itu tidak. Jiang Qinghe menjawab dirinya sendiri dengan anggukan ringan saat melihat kurangnya respon. Maksud kamu apa? Pei Hao dengan acuh tak acuh bertanya. Aku tidak bisa menggunakan seni adipati. Maksudmu? Suaranya tiba-tiba berhenti saat dia melihat tangan giok Jiang Qinghe yang ramping melakukan segel tangan. Dengan itu, sekelompok kecil api suci mengembun di telapak tangannya. Nyala api tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, mereka memancarkan cahaya suci ke segala arah. Dimanapun sinar cahaya mendarat, mereka akan mengubah energi alam duniawi menjadi energi resonansi cahaya. Dengan demikian, Pei Hao bisa merasakan bahaya yang datang dari gugusan api yang sederhana. Ekspresinya berubah suram pada akhirnya. Kamu menghancurkan 3 mutiara surgawi untuk membangun kekuatan resonansimu, semuanya sebagai pengalihan untuk ini. Dia sedih menyadari apa yang sedang terjadi. Jiang Qinghe tidak repot-repot menjawab, hanya mengangkat tangannya bersama dengan kumpulan api ke udara. Dalam sekejap, badai menerjang, dan nyala api berubah menjadi burung phoenix yang sangat besar, yang terbakar dengan api suci. Phoenix ilahi menarik perhatian semua orang. Semua orang bisa merasakan kemampuan destruktif yang mengerikan dari seni resonansi ini, hanya seni adipati yang memiliki kekuatan sebesar ini. Tidak ada yang berharap untuk mengetahui bahwa tidak hanya Li Luo yang mengolahnya, tetapi Jiang Qinghe juga. Dada Jiang Qinghe sedikit terangkat saat ini, dan wajahnya yang anggun menjadi pucat untuk pertama kalinya. Dia kemudian menunjuk langsung ke Pei Hao.
Phoenix ilahi mengeluarkan teriakan sebening kristal saat ia melebarkan sayapnya yang besar, menukik ke bawah sambil meninggalkan jejak api yang indah di belakangnya. Ini adalah seni terkuatnya. Dia telah menyembunyikan kekuatannya terlalu lama demi hari ini. Seni Adipati, api Phoenix yang bercahaya. Phoenix ilahi mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara sebelum menukik ke arah Pei Hao, meninggalkan jejak api di belakangnya. Segala sesuatu yang disentuhnya tampaknya dimurnikan saat energi alam duniawi berputar di sekitarnya. Energinya dimurnikan dan kemudian berubah menjadi bulu yang menghiasi Phoenix, membuatnya tampak lebih megah saat terbang di udara. Kekuatan yang dikandungnya tampaknya bahkan melampaui panji naga hitam sungai dunia bawah milik Li Luo. Di sisi lain, subjek serangan Jiang Qinghe, Pei Hao, tampak sedikit kecewa, dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Seni ini benar-benar mampu mengancamnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Qinghe tidak hanya akan memiliki seni rahasia defensif setingkat adipati, tetapi juga seni ofensif. Dia hanya berada di tahap mutiara surgawi, namun dia menggunakan dua seni adipati yang berbeda. Ini bukan jenius, ini adalah sifat aneh iblis. Apa yang paling menyusahkan adalah bahwa dia hanya memiliki kekuatan tahap semi-adipati dan tidak mampu membawa seni adipatinya. Karena itu, dia dibiarkan tanpa pilihan yang baik untuk membalas. Lagi pula, seni resonansi Jenderal Naga tidak ada bandingannya. Kekuatannya berasal dari mengorbankan mutiara surgawinya, dan karena itu dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Selama aku bisa mengulur waktu, dia akhirnya akan menjadi tidak berdaya, pikir Pei Hao dengan dingin sambil menggenggam kedua tangannya untuk membentuk rangkaian, untuk mengganti segel tangan. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang agung terpancar dari tubuhnya, benar-benar menutupi dirinya dan dengan cepat membentuk bel besar, emas, tanpa hiasan. Itu diukir dengan banyak pola, bersinar dan mengungkapkan kehebatan pertahanan mutlaknya. Ini adalah seni pertahanan terkuat Pei Hao, yang dikenal sebagai seni lonceng emas, seni resonansi Jenderal Naga bermutu tinggi. Meskipun itu hanya seni resonansi Jenderal Naga bermutu tinggi, itu memiliki kekuatan yang menakutkan ketika digunakan oleh seseorang di tahap semi-adipati. Penyelaman Phoenix ilahi membom ke arahnya, langsung bertabrakan dengan lonceng emas dan memicu dering melengking. Riak dengan cepat menyebar ke seluruh permukaan lonceng saat api pemurnian terus menyala, melarutkan kekuatan resonansi yang dibuatnya. Gelombang demi gelombang energi menakutkan terus meletus. Phoenix ilahi menelan lonceng emas, terus-menerus berusaha untuk memurnikan dan mengasimilasi kekuatan resonansi yang mendasarinya. Lonceng emas mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh, tetapi kecepatan terjadinya relatif lambat. Ini karena Pei Hao terus-menerus menyalurkan kekuatan resonansinya untuk mendukung dan memperbaiki seni, menggunakan kekuatan kasar untuk menantang Jiang Qinghe dalam perang gesekan. Sepasang mata gugup terfokus pada perjuangan keduanya. Siapapun dapat melihat bahwa serangan Jiang Qinghe adalah yang terbaik yang bisa dikerahkannya saat ini. Jika ini diblokir oleh Pei Hao, kemungkinan pertempuran jatuh ke kendalinya akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, ekspresi Pei Hao berangsur-angsur menjadi lebih serius. Energi resonansi logam dalam jumlah tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya untuk meredakan api pemurni yang mencairkan seni lonceng emas. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa lega adalah lonceng emas itu bisa bertahan, tidak sepenuhnya dihancurkan oleh tekniknya. Jiang Qinghe, kamu telah memberiku banyak kejutan. Sayangnya, kekuatan tahap semi-adipati bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Pei Hao terkekeh saat dia mengejek Jiang Qinghe, berharap untuk melemahkan semangatnya. Saat suara Pei Hao terdengar, dia tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu di belakangnya. Berbalik dengan tergesa-gesa, dia melirik sudut alun-alun. Apa yang dia lihat menyebabkan ekspresinya menjadi sangat suram. Bukan hanya dia, bahkan Jiang Qinghe, Yuan Qing, dan yang lainnya juga merasakan gangguan. Apa yang mereka lihat mengejutkan mereka. Li Luo sekarang memancarkan gelombang dahsyat dari kekuatan resonansi mengamuk. Tubuhnya tercabik-cabik, hampir tidak mampu menahan energi di dalam dirinya saat baris demi baris jejak berdarah muncul di kulitnya, menyebabkan darah segar bocor. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seseorang yang terbuat dari darah, terlihat sedikit mengerikan. Dia masih memiliki kekuatan resonansi sebesar itu. Pei Hao merasa seperti disambar petir, dan tatapannya berubah muram. Dia mengira Li Luo telah diperas hingga kering, namun dia tidak memancarkan kekuatan mentah seperti itu. Su Tianling, tahan dia, Pei Hao menasihati dengan sekuat tenaga. Melihat tatapan dingin Li Luo yang diarahkan padanya,
Pei Hao tahu bahwa dia berencana untuk bergandengan tangan dengan Jiang Qinghe untuk menyerang lonceng emasnya secara bersamaan. Sayangnya, dia sekarang terhambat olehnya dan tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk menghadapi gangguan lain, sehingga dia harus merekrut bantuan dari luar. Ketika Su Tianling mendengar panggilan itu, dia langsung menembak ke arah Li Luo seperti peluru. Yuan Qing berusaha menghentikannya, tapi Mo Cheng mengambil tindakan, mengikatnya. Su Tianling dengan cepat mendekati Li Luo, meledak dengan kekuatan resonansi es. Dia memadatkan tombak es yang dihiasi run di tangannya, menusukkannya dengan cepat ke dada Li Luo. Wajah Li Luo berlumuran darah, tetapi cahaya merah menyala di matanya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dia perdagangkan dengan 10 tetes esensi darah. Ini adalah kekuatan pamungkas serigala langit berekor 3, diperas dengan setiap ons usaha yang dimilikinya. Kekuatan ini tidak dapat diubah oleh nyanyian persembahan surgawi, dan dengan demikian harus disediakan dengan sukarela oleh serigala surgawi berekor 3. Li Luo menatap dengan sembunyi-sembunyi ke gelang merah di tangannya dan menyadari bahwa pancarannya telah meredup. Dia bisa merasakan bahwa aura serigala langit berekor 3 juga telah melemah secara signifikan, menunjukkan bahwa ia telah membayar harga yang lumayan untuk memastikan bahwa ia dapat mengirimkan kekuatannya ke Li Luo. Tetap saja, ini adalah pertukaran yang agak setara. 10 tetes esensi darah Li Luo telah ditawarkan. Ini bukan hanya tetesan darah, tapi esensi yang memegang kekuatan garis keturunannya. Dengan 10 tetes yang diberikan, Li Luo merasakan kekosongan dalam dirinya, dan memulihkannya bukanlah tugas yang mudah. Namun, ini adalah masalah bagi Li Luo di masa depan. Yang paling penting adalah menyingkirkan Pei Hao secepat mungkin. Dan ketika dia dihadapkan pada prospek menerjang Su Tianling, Li Luo tidak terlalu peduli dengan lalat seperti itu. Dengan lambaian, pedang gajah oniks muncul di tangannya. Dia meretas ke bawah sekali. Ruang di depannya segera terpotong, meninggalkan jejak tipis saat cahaya pedang tirani melesat ke arah Su Tianling. Pada saat tumbukan, Su Tianling terkejut melihat tombak esnya segera pecah berkeping-keping. Kekuatan tak terbatas ditransmisikan melalui cahaya pedang, merobek-robek kekuatan resonansi pelindungnya menjadi berkeping-keping dan melukai dadanya dengan keras. Jeritan menyedihkan terdengar saat Su Tianling dikirim terbang dengan satu serangan, dadanya berdarah deras dengan daging dan darahnya terbuka. Nyatanya, lukanya begitu dalam sehingga orang hampir bisa melihat detak jantungnya. Ah! Kekuatan yang diberikan dari pertukaran 10 tetes esensi darah memang mengesankan. Jauh lebih baik dari apa yang disediakan oleh nyanyian persembahan surgawi yang jelek. Li Luo dengan datar berkomentar dengan terkejut ketika dia melihat Su Tianling terluka parah hanya dengan satu pukulan. Nyanyian persembahan surgawi mungkin dapat secara paksa menghilangkan serigala surgawi berekor 3 dari sebagian energinya, tetapi pada akhirnya, sumbangan sukarela jauh lebih efektif. Hanya dengan pertimbangan yang cukup barulah serigala surgawi berekor 3 bersedia memberikan segalanya untuknya. Setelah memukul mundur Su Tianling, Li Luo tahu bahwa dia tidak akan punya waktu untuk menghabisinya dengan baik, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Pei Hao. Dia masih dikelilingi oleh lonceng emas, dengan paksa menahan api pemurnian dari Phoenix Ilahi. Namun, tatapan yang dia arahkan ke arah Li Luo sekarang sepertinya mengandung sedikit kekhawatiran dan kemarahan. Gangguan Li Luo telah menghancurkan rencananya. Senyum dingin muncul di bibir Li Luo. Meski dia bisa merasakan sakit yang luar biasa datang dari setiap inci tubuhnya, itu tidak bisa mencairkan kebahagiaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel tangan. Dalam sekejap, kekuatan yang diberikan oleh serigala surgawi berekor 3 dengan cepat melemah, dan panji naga hitam muncul di tangannya. Jika satu seni adipati tidak cukup untuk mengirimmu ke neraka, mengapa tidak yang lain, kalau begitu? Binatang buas sialan, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan pasangan keluarga Luolan yang mulia. Li Luo tersenyum tulus sambil mengusap ke bawah dengan spanduk naga hitam di tangannya. Ruang di depannya terkoyak, memperlihatkan kehampaan, dan suara air laut yang memancar terdengar. Air laut hitam mengalir deras dari retakan, dan bayangan naga hitam raksasa bisa terlihat di kedalaman. Saat raungan drakonik terdengar, naga hitam yang terbungkus air laut Saturnin itu bergegas ke depan di depan mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya, secara langsung membawa bobotnya yang sangat besar saat ia memukul lonceng emas yang mengelilingi Pei Hao. Naga hitam yang dibungkus oleh laut hitam bertabrakan dengan keras dengan lonceng emas di depan mata Pei Hao yang terkejut dan marah. Bel berbunyi, dan cahaya keemasannya mulai menghilang dengan kecepatan yang meningkat. Pei Hao marah, dan dia berteriak marah.
Tidak lagi menahan apapun, dia menyalurkan semua kekuatan resonansi di dalam dirinya keluar dalam upaya untuk menstabilkan lonceng emas. Dia tahu bahwa ini adalah perjuangan terakhir mereka, dan jika dia bisa bertahan cukup lama, keduanya akan berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena kedua seni adipati tidak dapat ditangani dengan mudah. Selain itu, Pei Hao sebenarnya bukan seorang adipati. Dia hanya meminjam bantuan eksternal untuk memasuki tahap semu adipati. Jadi, tidak peduli seberapa keras dia berusaha untuk melawan, lonceng emas itu masih terus menghilang dengan cepat. Tiba-tiba, terdengar dentuman ringan. Sebuah retakan tunggal muncul di bel emas. Pupil Pei Hao menyusut dan hatinya tenggelam. Dengan munculnya retakan tipis pertama, semakin banyak yang mulai terbentuk, dan integritas lonceng emas melemah. Dalam waktu singkat beberapa tarikan napas, lonceng emas itu dilapisi dengan segala macam retakan dan celah. Akhirnya mencapai titik puncaknya, dan ledakan besar terdengar. Semua orang di dalam markas keluarga Luolan memandang dengan heran ketika lonceng emas yang hancur memenuhi langit dengan bintik-bintik cahaya keemasan yang gemerlap. Pada titik ini, Phoenix ilahi yang hampir hidup dan naga hitam terkunci ke tubuh Pei Hao secara otomatis, bergegas ke arahnya dengan satu di depan dan yang lain di belakang, memotong rute mundurnya sebelum memukulnya secara langsung. Adegan itu mirip dengan kembang api yang mekar di udara. Pei Hao dirusak oleh dua sumber energi yang menakutkan, menyebabkan dia dengan cepat hancur menjadi abu. Namun, ekspresinya tidak penuh keputusasaan, melainkan ekspresi yang sangat dingin saat dia memelototi keduanya. Aku tidak pernah menduga bahwa kalian berdua akan begitu kuat, katanya dengan dingin. Li Luo berlumuran darah segar saat dia berseri-seri sambil melambaikan tangan ke Pei Hao. Selamat tinggal, saudara laki-laki, kamu dapat yakin bahwa kami akan merevitalisasi keluarga Luolan dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika saatnya tiba, aku juga akan membakar dupa untukmu. Li Luo, jangan sombong. Jangan berpikir bahwa ini sudah berakhir, Pei Hao memperingatkan dengan tidak menyenangkan saat kecerahan di matanya menghilang, diganti dengan abu-abu tanpa cahaya. Mata abu-abunya berjuang untuk memeriksa benda yang tampaknya asing itu sebelum mengalihkan fokus mereka ke Li Luo dan Jiang Qinghe. Tatapan rumit muncul di dalam diri mereka, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menghela nafas dengan lemah dan pasrah pada nasibnya, membiarkan dua sumber energi yang bergolak di dalam dirinya membusuknya menjadi kehampaan. Keduanya menatap pemandangan di depan mereka dengan tenang. Mereka tidak mau repot memikirkan apa yang tampaknya tersirat dari tindakan terakhirnya. Mungkin dia dipenuhi dengan penyesalan, tapi itu tidak ada artinya. Situasi di dalam keluarga telah berubah menjadi kekacauan total, jadi tidak ada yang bisa diselesaikan saat ini. Orang itu adalah penyebab utama di balik bencana yang terjadi hari ini, jadi tidak ada belas kasihan untuk orang seperti dia. Mungkin kematian bersih adalah rahmat terbesar baginya. Li Luo muntah darah. Dia tiba-tiba menjadi putus asa dan lesu dan kulitnya menjadi sangat pucat. Bau harum yang akrab tercium, dan Jiang Qinghe langsung berada di sisinya. Dia buru-buru mendukungnya dan menyalurkan energi resonansi cahaya ke tubuhnya. Pada saat yang sama, ekspresinya berfluktuasi karena dia bisa merasakan luka dalam yang signifikan. Dia telah membayar harga yang luar biasa untuk serangan terakhir itu. Kamu sudah berusaha terlalu keras untuk pamer ya. Jiang Qinghe menggerutu mencela. Yah, alasan aku bekerja sangat keras selama setahun terakhir adalah demi meringankan bebanmu. Li Luo menyeringai sebelum bertanya dengan bangga, jadi, bagaimana menurutmu, Qinghe? Lumayan kan? Jiang Qinghe mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan membantu Li Luo membersihkan darah dari wajahnya. Sedikit senyum bisa dilihat dalam mata emasnya. Dia mengangguk ringan dan suaranya menjadi sangat lembut. Penampilanmu hari ini bahkan lebih sempurna daripada yang bisa kubayangkan. Aku sangat bangga padamu, Li Luo. Li Luo menyeringai penuh kemenangan, tetapi ini segera merobek luka yang ada, menyebabkan dia meringis kesakitan dan menarik napas dingin beberapa kali untuk menenangkan diri. Jiang Qinghe terus mengalirkan energi resonansi cahaya ke tubuhnya untuk membantu pemulihannya. Dia bisa merasakan bahwa Li Luo saat ini seperti lampu yang kehabisan minyak. Jika dia mencoba memanggil lebih banyak kekuatan resonansi, dia mungkin akan meninggalkan gejala sisa jangka panjang. Yah, kurasa Pei Hao benar-benar mati sekarang, kata Li Luo. Pei Hao sendiri tidak berarti banyak. Entah itu kamu atau aku, salah satu dari kita bisa menghabisinya tanpa banyak kesulitan. Tatapan Jiang Qinghe berkedip. Namun,
Pei Hao yang baru saja kita lawan belum tentu Pei Hao yang kita kenal. Li Luo setuju dengan mudah. Ketika itu adalah Pei Hao sendiri, tidak peduli seni rahasia apa yang mungkin dia gunakan, tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap semu adipati. Jadi, kemungkinan seorang ahli adipati secara pribadi memiliki tubuhnya. Menurutmu siapa itu? Jiang Qinghe bertanya. Li Luo mengerutkan kening saat dia merenung. Kerajaan Xia penuh dengan adipati yang mendambakan keluarga Luolan. Sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, tetapi berdasarkan intuisiku, ada satu orang yang menonjol secara khusus. Keduanya saling melirik secara bersamaan dan berbicara bersamaan. Shen Jin Xiao. Li Luo tersenyum. Tampaknya kamu dan aku memiliki beberapa chemistry. Meskipun kecurigaanku ditempatkan pada Shen Jin Xiao, bagaimana mungkin dia yang mendukung Pei Hao? Semuanya tampak sedikit aneh karena keduanya tidak memiliki alasan untuk bekerja sama. Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya. Tampaknya itu memang benar. Sebagai perbandingan, pemangku raja, Du Zheyan, Zhu Qinghuo, dan yang lainnya lebih mungkin menjadi tersangka. Mungkinkah tebakan kita salah? Li Luo memutar bahunya untuk melonggarkan persendiannya. Betul atau tidak, setelah pertemuan keluarga berakhir, kita akan melaporkannya ke perguruan tinggi dan meminta mereka untuk melakukan penyelidikan. Jiang Qinghe setuju dengan rencana ini. Mereka tidak menyukainya sejak awal, jadi mendorong lebih banyak masalah ke tenggorokannya akan menjadi hal yang luar biasa. Kita pada dasarnya sudah benar-benar kelelahan. Selebihnya terserah Paman Biao. Li Luo menghela nafas dalam-dalam. Dia dan Jiang Qinghe berhasil menstabilkan situasi di dalam keluarga, tetapi semuanya belum berakhir. Masih ada kekuatan eksternal yang harus dihadapi. Di ruang rahasia yang gelap, Shen Jin Xiao memuntahkan darah segar, dan dia tampak sangat sedih. Di hadapannya, seperempat hati yang tersisa mulai layu, dengan cepat membusuk dan berubah menjadi kehampaan di atas altar. Pei Hao telah benar-benar mati dan dia tidak lagi memiliki media untuk bekerja. Apakah aku benar-benar kalah? Shen Jin Xiao mengepalkan tinjunya dengan frustrasi, tatapannya berubah menjadi sinis. Hasil ini merupakan penghinaan baginya. Sebagai ahli adipati sejati, dia telah melakukan persiapan bertahun-tahun, dan semuanya telah digagalkan oleh Li Luo dan Jiang Qinghe. Memikirkan tahun-tahun yang sia-sia begitu saja memicu kemarahan dalam dirinya. Tetap saja, dia adalah individu yang berpandangan jauh ke depan dan pemikiran yang tak terduga. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam 2 kali sebelum menenangkan dirinya dan menekan emosi yang membangkang. Sepertinya aku meremehkan kedua bocah itu. Tatapan Shen Jin Xiao berubah muskil saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan dingin. Namun, aku tidak akan menyerah begitu saja. Begitu dia menyelesaikan monolognya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dengan kibasan jubahnya, altar di hadapannya menghilang dan tubuhnya muncul kembali di depan pintu penginapannya. Seseorang mengetuknya. Shen Jin Xiao tanpa ekspresi membuka pintu dan melihat 2 mentor semangat ungu berdiri di luar. Ya, apa yang bisa saya bantu? Shen Jin Xiao bertanya dengan acuh tak acuh. Kedua mentor itu mengamatinya dengan cermat sejenak sebelum tersenyum. Mentor Shen Jin Xiao, apakah Anda benar-benar berada di sini sepanjang waktu dan tidak meninggalkan kediaman Anda? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu jika aku pergi? Shen Jin Xiao balas dengan cemberut. Kedua mentor itu tersenyum dan mengangguk. Tidak banyak. Kami hanya ingin bertanya, sesuai instruksi wakil kepala sekolah. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan sekarang, bisakah Anda datang untuk minum teh? Shen Jin Xiao dengan santai mengangguk. Tentu, balasannya yang belak-belakan membuat kedua mentor itu merasa lebih nyaman, dan mereka mengangguk dengan senyuman mereka sendiri. Ketika pertempuran di darat berakhir, pertempuran di langit antara 2 adipati mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Semua materi dan energi hancur sebelum serangan pedang yang menghancurkan bumi. Bahkan telapak api ilahi yang seperti kaca tidak cukup untuk menghentikannya, segera robek saat bersentuhan. Cahaya pedang yang tak terlukiskan dan disintegrasi terus menyapu, merobek ruang dan mengungkapkan kehampaan. Sementara itu, telapak tangan besar seperti kaca telah berubah menjadi bintik-bintik tertiup angin. Sosok Zhu Qinghuo berdiri kaku di dalam ruang dunianya, dan dia terbatuk berat beberapa saat kemudian, memuntahkan aliran darah dari sisi mulutnya. Pada saat yang sama, luka besar berdarah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu dimulai dari telapak tangannya dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh lengannya ke seluruh tubuhnya. Hasil, 1 potongan telah membelah Zhu Qinghuo. Namun,
Seorang adipati memiliki vitalitas yang menakutkan. Magma mulai mengalir keluar dari bukaan kedua bagian tubuhnya, menutup celah dan mencegah tubuhnya terbelah. Terlepas dari itu, ini telah melukainya dengan parah. Ekspresinya tetap suram, dan dia menatap tajam ke arah Ox Biao Biao saat dia berkomentar dengan suara serak, seperti yang diharapkan dari seni adipati tingkat kenaikan jiwa. Sayang sekali aku tidak lagi dalam kondisi puncak. Kalau tidak, kamu sudah menjadi zombie, jawab Ox Biao Biao dengan acuh tak acuh. Tetap saja, sepertinya kamu tidak lagi bisa bertarung lebih jauh. Keluarga Luolan tidak menerima sampah sepertimu. Ekspresi Zhu Qinghuo sangat dingin saat dia melirik ke arah markas. Dia tahu bahwa Pei Hao telah dihancurkan tanpa jejak, dan rasa frustrasi di dalam hatinya muncul. Apa yang sedang dilakukan Shen Jin Xiao terkutuk itu? Bukankah dia lebih unggul? Bagaimana dia tidak bisa mengalahkan dua junior? Upaya kerja sama mereka telah diblokir dengan baik. Dengan semua pakar puncak kota Siam memperhatikan perkembangan di sini, kekalahan mereka pasti akan mengundang cemoohan dan ejekan. Bagaimanapun, dia merasa tidak puas. Baik dia dan Shen Jin Xiao telah memainkan kartu mereka, hanya untuk menghasilkan kegagalan total. Ruang diskusi Bank Naga Emas. Sebuah cermin cahaya mengambang di udara. Apa yang terjadi di keluarga Luolan ditampilkan untuk semua yang hadir. Semua tetua Bank Naga Emas dan eselon yang lebih tinggi hadir dan memperhatikan pertempuran dengan saksama. Ketika mereka melihat bahwa Pei Hao dan Zhu Qinghuo telah bertemu dengan kekalahan, mereka semua terkejut dan menyebabkan keributan. Jelas, hasil ini telah melampaui harapan mereka. Tidak dapat dipercaya bahwa keluarga Luolan telah menyembunyikan adipati yang begitu perkasa. Bahkan adipati kelas 4 tidak dapat menangkis satu pukulan pun dari pedangnya. Li Luo dan Jiang Qinghe benar-benar luar biasa dan mengesankan. Tubuh Pei Hao memiliki tanda-tanda dikendalikan oleh seorang adipati, memiliki kekuatan di tahap semi-adipati. Sungguh membingungkan bahwa dia bisa dikalahkan oleh mereka. Memang, mereka memenuhi reputasi sebagai keturunan dan murid Li Taixuan dan Tan Tailan. Mereka jelas merupakan remaja paling menonjol di generasi mereka. Suara rendah meledak di seluruh ruangan saat mereka mendiskusikan situasinya. Yang paling penting, mayoritas dari mereka bersikap acuh tak acuh terhadap hasilnya. Bank Naga Emas adalah faksi netral, dan apakah itu keluarga Jian atau keluarga Luolan, keduanya hanyalah klien untuk bisnis mereka. Bahkan jika seseorang benar-benar hancur, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lu Qinger akhirnya mengendurkan tinjunya yang terkepal, senyum terbentuk di wajahnya yang anggun dan menarik. Simpul di hatinya akhirnya terselesaikan dengan sendirinya, dan dia bersorak gembira di dalam hatinya, Li Luo. Kamu luar biasa. Yu Hongqi, sementara itu, terus mengamati situasi dengan tenang dengan tatapan muram di matanya saat dia fokus pada Ox Biao Biao. Pria ini telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Sepertinya Li Taixuan dan Tan Tailan meninggalkan rencana cadangan. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Wakil Presiden Ningke. Dia tampaknya tidak terlalu ekspresif pada saat ini, bahkan hampir tidak tertarik. Satu-satunya hal adalah frekuensi jemarinya yang mengetuk sisi kursinya sedikit meningkat. Sepertinya hatinya tidak setenang apa yang terlihat di permukaan. Mungkin dia sedang menunggu kemunculan tetua Han Long. Dia terkekeh dingin di dalam hatinya. Yu Hongqi kemudian memusatkan perhatian pada Li Luo di dalam cermin cahaya, sebuah jejak kepuasan di matanya. Bocah ini mewarisi gaya ayahnya. Mungkin ketika saatnya tiba, dia bahkan akan lebih cemerlang dari orang tuanya. Qinger memiliki mata yang bagus. Satu-satunya masalah adalah perjodohan antara Li Luo dan Jiang Qinghe. Kilatan melintas di mata Yu Hongqi. Itu jelas menantu perempuan yang diinginkan Tan Tailan untuk putranya. Kemarahan tak terbalas muncul dalam dirinya ketika dia memikirkan sosok Tan Tailan itu. Aku mungkin kalah darimu tahun itu, tetapi jika menyangkut generasi berikutnya, putriku tidak akan kalah. Istana Kerajaan. Putri pertama yang agung mengenakan jubah bunga sambil mengamati bola kristal yang memproyeksikan adegan yang terjadi di dalam keluarga Luolan. Sepertinya aku membuat taruhan yang tepat kali ini. Dia tertawa menawan dengan kecantikan yang bisa menjatuhkan negara. Apakah itu kartu terakhir yang dirahasiakan Jiang Qinghe selama bertahun-tahun? Itu benar-benar menakutkan. Jika dia memilih untuk mengungkapkannya lebih awal di kampus, baik aku maupun Gong Senjun tidak akan menjadi lawannya, gumamnya pada dirinya sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan Jiang Qinghe adalah sesuatu yang bahkan mengejutkannya. Meskipun biaya untuk melakukannya tidak kecil, kemenangan itu sepadan dengan harga yang telah dia bayarkan. Bocah Li Luo itu juga,
dia selalu penuh kejutan yang menyenangkan. Mata putri pertama berkilat dengan ketertarikan saat dia mengamati Li Luo. Jiang Qinghe menyembunyikan seni adipati bukanlah hal yang tidak terduga. Namun, kapan Li Luo berhasil mengolah salah satu miliknya? Dia jelas berada di tahap istana iblis, jadi seni adipati seharusnya berada di luar pemahamannya. Ini adalah pertanda keajaiban lainnya untuk perguruan tinggi Astral Sage. Orang-orang selalu mengatakan bahwa Jiang Qinghe adalah pilar tempat keluarga Luolan bersandar, tetapi tidak ada yang pernah membayangkan bahwa tuan muda yang diremehkan akan bersinar dengan kecemerlangan yang tidak kalah darinya. Dia pasti akan menjadi elit di antara para ahli kerajaan Xia di masa depan. Pemikiran itu membuatnya terkekeh pelan, dan dia merasakan kepuasan luar biasa karena melakukan investasi yang tepat. Namun meskipun masalah Pei Hao dan Zhu Qinghuo telah diselesaikan, apakah situasi hari ini akan berakhir begitu saja? Senyum putri pertama berangsur-angsur surut. Kepala pelayan Qin tidak muncul di luar keluarga Luolan, yang menyiratkan bahwa dia ditahan oleh seseorang. Seseorang yang dapat secara akurat memprediksi dan mengendalikan pengaruhnya dan juga mengirimkan individu yang tepat untuk menangkal gerakannya bukanlah seseorang yang asing baginya. Bahkan, dia sudah bisa menebak siapa orang itu. Tetap saja, ini tidak terlalu mengejutkan. Sebagai putri pertama dari istana kerajaan, dia sudah lama menyimpulkan. Jika orang itu benar-benar mendambakan keluarga Luolan, maka dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Zhu Qinghuo dan Pei Hao hanyalah makanan pembuka. Begitu dia mengambil tindakan, itu akan cepat dan agresif. Di atas kediaman pemangku raja, suasana sedikit tertekan saat pemangku raja berdiri dengan sedih, tangannya di belakang, berkubang dalam kesunyian. Di sisi lain, pemuda pupil ganda itu terkekeh pada dirinya sendiri. Sayang sekali, kamu benar-benar kalah. Ini tidak terbayangkan, aku pikir antara Zhu Qinghuo dan Shen Jinxiao, salah satu dari mereka akan berhasil, kata pemangku raja tanpa perasaan. Apa sekarang? Apakah kita menyerah? Mungkin kamu membutuhkan bantuanku. Sebagai sahabatmu, aku akan sangat senang melakukannya. Pemuda itu tersenyum tipis. Pemangku raja menggelengkan kepalanya. Begitu kamu terungkap, aku pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Aku khawatir aku akan kehilangan semua hak atas upacara penobatan. Lupakan saja. Sekarang kita sudah sampai pada titik ini, tidak perlu bertindak diam-diam lagi. Aku akan mengambil apa yang aku butuhkan dari keluarga Luolan. Bahkan jika tidak mematuhi peraturan, itu semua untuk rencana keluarga besarku. Pemangku raja menghela nafas, tetapi ekspresinya menjadi sangat dingin. Dengan itu, dia melangkah maju, menghilang ke dalam kehampaan. Dengan Zhu Qinghuo terluka parah oleh Ox Biao-Biao dengan satu serangan, sorakan bergema di seluruh keluarga Luolan. Mereka yang tetap setia pada Li Luo dan Jiang Qinghe merasa sangat tersentuh. Pei Hao sudah mati, Su Tianling berada di ambang kematian, adipati lawan terluka parah dan terpaksa mundur. Keluarga Luolan telah selamat dari cobaan hidup dan mati yang dahsyat, dan babak baru menunggu mereka. Mulai sekarang, Li Luo akan menjadi penguasa keluarga dari keluarga Luolan. Perselisihan internal akhirnya berakhir. Yuan Qing, Lei Zhang, dan yang lainnya di sisi Li Luo sangat gembira. Sementara itu, mereka yang mendukung Pei Hao pucat karena ketakutan, kehilangan semua motivasi untuk berperang. Mereka pada dasarnya lumpuh, membiarkan diri mereka terbuka untuk ditangkap. Fakta-fakta telah membuat mereka putus asa. Kita menang. Wajah cantik Kei Wei tampak emosional saat dia mencengkeram erat lengan Yan Lingqing, menyebabkan memar karena kegembiraannya. Yan Lingqing tidak menolak karena dia juga sangat tersentuh oleh hasilnya. Dia terus menatap sedih ke arah Li Luo dan Jiang Qinghe, hampir kesurupan. Sebagai teman dekat Jiang Qinghe, dia dibuat jelas tentang situasi genting keluarga Luolan, penuh dengan masalah internal dan pihak luar yang mengingini mereka. Fraksi lain manapun dalam posisi ini pasti tidak berdaya ketika menghadapi masalah seperti itu. Selain itu, meskipun Jiang Qinghe penuh dengan potensi, dia bukanlah adipati. Oleh karena itu, dia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Sebaliknya, dia terus menumpuk beban, bersiap untuk hari ini. Pada saat yang sama, Yan Lingqing mengerti mengapa Jiang Qinghe bertindak sejauh ini. Li Luo, bocah itu. Semua orang meremehkannya, kata Yan Lingqing dengan serius. Alasan mengapa keluarga Luolan dapat menstabilkan situasi sebagian karena kinerja cemerlang Jiang Qinghe. Pada saat yang sama, kontribusi Li Luo tidak dapat diabaikan. Jiang Qinghe tidak akan berhasil membalikkan keadaan sendirian. Kei Wei sedikit mengangguk sambil tersenyum.
Yang bisa aku katakan adalah bahwa keduanya sangat cocok satu sama lain. Kinge memukau dunia dengan bakatnya yang tiada taraf dan menarik perhatian semua orang. Akibatnya, dia menaungi tuan muda, yang mengambil kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Petik 2. Dunia mungkin awalnya berpikir bahwa Li Luo tidak cocok untuk Kinge, tapi aku khawatir setelah hari ini, tidak ada yang berani mengatakan itu lagi. Yan Lingqing mengukur keduanya saat dia menyeringai, aku secara resmi mengumumkan bahwa aku sepenuhnya mendukung pertunangan mereka. Kei Wei juga tersenyum. Saat semua orang terus bersorak dalam perayaan, Li Luo dan Jiang Qinghe tidak menunjukkan ekspresi yang kuat di wajah mereka. Entah bagaimana sesuatu terasa aneh. Situasi hari ini tidak mungkin diselesaikan dengan sendirinya dengan mudah. Apakah itu Pei Hao atau Zhu Qinghuo, keduanya bukanlah tangan sebenarnya di balik tirai. Mengapa? Seseorang yang mampu mengatur skema untuk mengirim Li Taixuan dan Tan Tailan ke medan perang bangsawan harus jauh lebih berpengaruh daripada Zhu Qinghuo. Jadi, jika dalam mendambakan harta keluarga Luolan, mereka tidak akan duduk diam, karena usaha bertahun-tahun akan sia-sia. Akibatnya, mereka berdua menunggu. Tidak lama kemudian, mereka melihat formasi yang sangat lemah berkelap-kelip di langit di atas markas keluarga Luolan. Gelombang kekuatan resonansi yang mengerikan turun ketika seseorang membuat lubang di formasi. Saat celah muncul, 4 berkas cahaya turun, mengelilingi Ox Biao Biao. 4 siluet terlihat, dan gelombang penindasan yang kuat menyapu semua orang. Itu sebenarnya 4 adipati. Meskipun keempatnya tidak sekuat Zhu Qinghuo secara individual, mereka semua kelas 2. Tetap saja, 4 adipati yang muncul secara bersamaan adalah pemandangan yang mengejutkan semua orang, segera menghentikan sorak-sorai kegirangan. Reaksi Ox Biao Biao sama cepatnya. Saat para adipati muncul, tatapannya berubah ganas dan dia menghunuskan pedangnya, melepaskan serangan pedang yang mengerikan yang mirip dengan badai yang hiruk-pikuk, mencoba menuai nyawa para pendatang baru. Formasi adipati, formasi besar 4 Sein. Namun, para penyusup juga sama-sama siap, langsung membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya sebagai tanggapan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam tubuh mereka, masing-masing berisi run yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan aura yang luar biasa. Akhirnya, sinar cahaya berubah menjadi lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang saling melapisi satu sama lain, dengan padat menutupi ruang dunia. Meskipun serangan pedang yang menakutkan mampu menghancurkan banyak lingkaran, bahkan lebih banyak lingkaran baru sepertinya menggantikannya secara instan. Itu telah berubah menjadi semacam penjara yang unik, yang mengurung Ox Biao Biao. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan tenggelam oleh banyaknya lingkaran cahaya. Perubahan mendadak ini menyebabkan orang-orang di dalam markas keluarga Luolan terdiam. Bahkan para ahli dari kota Xia terdiam melihat pemandangan ini. Apakah itu formasi besar 4 Sein? Maka itu pasti perbuatan istana. Keempat adipati itu berasal dari istana, mereka semua adalah bawahan pemangku raja. Kenapa dia mengambil tindakan? Banyak pakar adipati sedang mendiskusikan hal ini dengan bisikan pelan. Ini adalah pertama kalinya identitas pelaku dibuat jelas. Apa yang mereka lihat selanjutnya benar-benar membuat mereka tercengang. Sosok yang menakjubkan muncul di langit di atas keluarga Luolan. Dia melirik formasi pertahanan yang rusak berat dan melewatinya dengan satu langkah. Dia memiliki aura yang bahkan lebih menakutkan daripada Zhu Qinghuo, dan seluruh dunia tampaknya tunduk di hadapan auranya yang agung, yang menyelimuti semua dengan kekuatan penekan yang bahkan menyebabkan orang-orang dari keluarga Luolan tidak dapat bernapas. Seorang pria lajang menjadi fokus dari semua individu yang dilanda ketakutan yang meringkuk di hadapannya. Ini, pemangku raja istana kerajaan. Mengapa dia bertindak sendiri? Apa yang dia coba lakukan? Banyak orang kehilangan kata-kata. Ekspresi Li Luo dan Jiang Qinghe menjadi dingin. Ketika pemangku raja muncul, mereka akhirnya mengerti bahwa dialah dalang di balik Pei Hao, Zhu Qinghuo, dan yang lainnya. Ini tidak sepenuhnya di luar harapan mereka. Hanya seseorang di puncak hierarki kekuasaan kerajaan Xia yang dapat mengarahkan Zhu Qinghuo. Ada beberapa selain pemangku raja yang memiliki pengaruh seperti itu. Hanya pemangku raja yang memiliki kemauan dan kekuatan politik untuk menghadapi Li Taixuan dan Tan Tailan. Dengan penampilannya, dia melirik ke bawah sebelum berhenti di atas Ox Biao Biao, diikuti oleh Li Luo dan kemudian Jiang Qinghe. Dia tampak benar-benar acuh tak acuh sebelum dia meledak dengan suara heroik. Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun menyelidiki keluarga Luolan. Aku tahu bahwa Li Taixuan dan Tan Tailan memiliki rencana untuk menumbangkan istana kerajaanku.
Ini adalah kejahatan tingkat tertinggi yang tidak dapat diampuni. Dengan demikian aku putuskan agar keluarga Luolan dihapus dari daftar 5 keluarga besar. Semua harta benda keluarga Luolan akan disita. Dengan pernyataan itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba membuat gerakan menebas. Setelah itu, jurang raksasa terbuka dengan keras di dalam alun-alun markas keluarga Luolan. Dengan itu, istana bawah tanah menjadi terlihat untuk dilihat semua orang. Di dalamnya ada patung batu naga dan phoenix yang saling terkait. Di atasnya ada 2 nyala api yang berkedip-kedip. Itu adalah api kelahiran Li Taixuan dan Tan Thailand. Saat pemangku raja melihat api yang berkelap-kelip, tatapannya berubah suram. Duo ini jelas tidak mati di medan perang bangsawan betapa uletnya mereka. Namun, mereka akan terluka jika dia memadamkannya di sini. Di lokasi di mana bahaya merajalela di setiap sudut, itu mungkin akan menghancurkan mereka. Pemangku raja mengulurkan tangannya, dan telapak tangan besar yang menutupi matahari dengan kejam menepuk ke arah patung naga Phoenix. Saat Li Luo dan Jiang Qinghe menyaksikan adegan ini, mereka tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya. Mereka mengetahui dengan jelas perbedaan kekuatan antara mereka dan pemangku raja, mencoba menghentikannya seperti belalang yang mencoba menghentikan gerobak. Itu sia-sia. Sebaliknya, mereka membakar citra wajah pemangku raja ke dalam pikiran mereka dengan tatapan penuh niat membunuh, dingin, dan gamblang. Pada titik ini, mereka telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan keluarga Luolan. Lawannya terlalu kuat, tidak ada cara untuk melawan, dan mereka tahu batas kemampuan mereka. Jadi, sudah waktunya untuk pergi. Selama mereka hidup, bahkan pemangku raja akan sulit untuk tenang. Telapak tangan besar yang menutupi langit hancur dengan brutal. Namun saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka bisa mendengar raungan naga yang marah. Raungan drakonik terasa tak terbatas dan tirani tanpa akhir, seperti orang tidak bisa mencemarkan keagungannya. Sebelum raungan yang mengintimidasi mereda, teriakan renyah seekor peng mengikuti. Kedengarannya lebih arogan dari raungan sebelumnya, seruannya yang jelas membawa tekanan menakutkan yang bahkan menekan raungan drakonik. Detik berikutnya, cahaya keemasan bersinar dari dalam istana bawah tanah. Cahaya keemasan tampaknya telah berubah menjadi peng besar bersayap emas. Dengan satu kepakan sayapnya, telapak tangan pemangku raja yang dipanggil tercabik-cabik menjadi bintik-bintik cahaya. Setelah itu, teriakan dingin dari seorang wanita bergema seperti guntur di seluruh kota Xia. Li Taixuan, minggir, binatang terkutuk Gong Yuan ini berani menyakiti anak-anakku. Dia hanya sampah, namun dia berani berkomplot melawan mereka. Aku akan mengirimnya untuk menemui leluhurnya sekarang juga. Saat teriakan marahnya bergema, Li Luo dan Jiang Qinghe gemetar hebat saat mereka menatap cahaya yang keluar dari istana bawah tanah dalam keadaan linglung. Kegembiraan yang tak terkendali terlihat di mata mereka dan emosi melonjak di dalam hati mereka. Ibu, Nyonya, ketika teriakan dingin wanita itu muncul dari kedalaman istana bawah tanah, setiap pengamat merasa tersambar petir. Gambar seorang penguasa keluarga tertentu yang anggun yang pandai meyakinkan orang muncul di benak Tan Thailand. Semua ahli kota Xia memiliki kesan yang sangat mendalam tentang Tan Thailand. Orang sering mengatakan bahwa Li Taixuan sangat luar biasa, tetapi mereka yang memiliki kesempatan untuk bertemu pasangan itu tahu siapa yang memakai celana dalam hubungan itu. Ini sebagian besar karena Li Taixuan adalah seorang suami yang penuh kasih yang ingin memastikan kebutuhannya terpenuhi dengan baik, tetapi kekuatan dan bakat Tan Thailand juga merupakan faktor penting. Namun, ini bukanlah hal yang penting dalam pikiran mereka. Sebaliknya, mereka lebih peduli tentang bagaimana duo itu muncul di sini. Apakah tubuh asli mereka turun atau ini hanya proyeksi belaka? Terlepas dari itu, semua orang tahu bahwa pasangan itu telah meninggalkan tindakan pencegahan yang merekita-liki. Mereka semua memfokuskan pandangan mereka pada markas besar keluarga Luolan. Dua api kelahiran di istana bawah tanah berkobar dan naik ke langit, membentuk dua siluet. Yang satu laki-laki dan satunya lagi perempuan. Pria itu tinggi dan ramping, dengan fitur wajah tajam yang membuatnya sangat tampan. Wajahnya memiliki senyum hangat dan lembut dengan watak tenang yang memberinya sikap yang tidak biasa. Wanita itu cantik luar biasa, tubuhnya kurus dan ramping dengan rambut panjang yang dijepit. Dia memiliki temperamen yang anggun, tetapi ekspresinya sedingin es, secara alami memberikan rasa kepahlawanan dan kekuatan. Semua orang di markas keluarga Luolan, bahkan dari faksi Li Luo atau Pei Hao, tercengang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menatap kedua siluet itu dengan takjub. Untuk sesaat, mereka merasa sangat tersentuh.
Su Tianling dan Mo Cheng, dua leluhur, sangat terkejut sehingga mereka tersandung ke belakang, jatuh terjengkang. Di atas markas, pemangku raja menatap kedua siluet itu, sejenak tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah pertahanan terakhir yang ditinggalkan Li Taixuan dan Tan Thailand. Sepertinya itu hanya proyeksi ilusi dan bukan tubuh utama mereka. Mereka tidak mungkin meninggalkan medan perang bangsawan dan tiba di sini secara pribadi. Namun meski itu hanya proyeksi ilusi, pemangku raja merasa hatinya tenggelam karena dia memang takut pada keduanya. Kalian berdua, pemangku raja hendak berbicara. Kamu bodoh-bodoh. Kamu mungkin pemangku raja untuk yang lain, tapi di mataku, kamu hanya badut jingkrak. Kami berdua secara sukarela memilih untuk pergi ke medan perang bangsawan karena alasan kita sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu gerakanmu yang menyedihkan dan curang bisa memaksa kami melakukan sesuatu yang tidak kami inginkan? Kamu berani menggertak anak-anakku begitu kita pergi. Kurasa sudah waktunya kamu mati di sini. Hari ini. Bahkan sebelum pemangku raja dapat berbicara, Tan Thailand menjadi sangat marah, sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan pemangku raja. Dia segera mengangkat tangannya yang ramping dan menepuk udara di depannya. Terang, cahaya keemasan menyapu segera. Cahaya menembus kehampaan dan sangat murni. Sayap emas tampak berkibar bersamanya, yang terlihat sangat misterius dengan mata telanjang. Cahaya sayap emas ilahi. Cahaya keemasan memandikan area itu dengan cahaya, dan semua energi alam duniawi yang dipancarkannya tampaknya telah diasimilasi olehnya. Cahaya ilahi kemudian menyapu pemangku raja. Melihat ini, matanya menyusut karena cahaya sayap emas ilahi adalah sesuatu yang dia kenal itu adalah gerakan khusus Tan Thailand. Namun, kata-katanya telah menyentuh saraf mentah, dan amarah berkobar di matanya. Sejak dia menguasai kerajaan Xia, tidak ada yang berani menentang keinginannya. Namun kata-kata yang dia teriakkan secara belak-belakan begitu merendahkan sehingga dia tidak bisa menerimanya. Kamu hanya proyeksi dan kamu berani bertindak begitu merajalela. Wajah pemangku raja murung. Ketika Li Taixuan dan Tan Thailand pergi ke medan perang bangsawan, mereka hanyalah adipati kelas 4, sedangkan dia kelas 5. Dan ini hanyalah sebuah proyeksi yang tidak bisa mengumpulkan kekuatan penuh aslinya. Atas dasar apa dia berani bertindak begitu lancang? Karena itu, dia tidak repot-repot bersembunyi saat berhadapan langsung dengan cahaya ilahi keemasan. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan hanya dengan satu tangan. Langit langsung tertutup, dan gumpalan energi ungu naik ke udara. Di dalamnya ada segel ungu. Bagian bawah segel itu sendiri bertuliskan kata kuno yang mampu menekan dunia. Seni Adipati, bangsa menundukkan segel valet. Segel itu mulai bergetar, terbungkus gelombang energi ungu sebelum langsung melawan cahaya kemasan. Pada saat tabrakan, mata pemangku raja kembali menciut karena dia bisa merasakan bahwa dia berada dalam situasi yang berbahaya. Mengapa? Dia menyadari bahwa selama momen kontak yang singkat itu, cahaya sayap emas ilahi benar-benar telah mengasimilasi energi ungu dari segel valet penundukan bangsa. Saat cahaya terus melintas, sebagian segel telah berubah menjadi kehampaan. Tidak mungkin. Ekspresi pemangku raja melengkung. Seni adipatinya bertahan hanya untuk 2 napas waktu sebelum seni Tan Thailand menghancurkannya menjadi ketiadaan. Di saat panik, cahaya sayap emas ilahi terus menembus kehampaan dan menyapu dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat ini, ruang dunia pemangku raja muncul di belakangnya. 5 adipati benteng miliknya bergetar untuk dilihat semua orang, langsung memancarkan kekuatan resonansi yang sangat besar seperti laut dalam upaya untuk melawan cahaya sayap emas ilahi. Cahaya sayap emas ilahi terus menyapu arus. Volume besar dari kekuatan resonansi mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 10 napas kemudian, pemangku raja menyadari bahwa lengannya mulai menyusut dan esensi darah di dalam anggota tubuhnya secara bertahap larut saat cahaya sayap emas ilahi melintas. Dia merasakan ketakutan dan kemarahan pada pemandangan ini. Tan Thailand jelas hanya sebuah proyeksi, tapi mengapa seninya begitu menakutkan? Pikirannya bingung, dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat mundur dari markas keluarga Luolan. Dengan retret yang cepat itu, cahaya sayap emas ilahi tidak lagi mengejarnya, malah berubah menjadi kabut emas yang kemudian ditelan oleh Tan Thailand. Pertukaran keduanya sangat cepat, berakhir dalam sekejap. Ketika para pengamat sadar setelah terpesona oleh pertempuran mereka melihat bahwa pemangku raja dengan tergesa-gesa melarikan diri. Pemandangan ini membuat ngeri banyak ahli kota Xia karena mereka dapat melihat bahwa pemangku raja telah dipukuli habis-habisan selama pertempuran berikutnya.
Orang harus tahu bahwa pemangku raja adalah adipati kelas 5. Ini berarti dia berdiri di antara yang terbaik dari yang terbaik di seluruh kerajaan Xia. Bagaimana dia bisa diusir oleh Tan Thailand? Kenapa kamu lari? Bukankah kamu bertindak merajalela beberapa saat yang lalu? Tan Thailand dengan dingin memelototi pemangku raja saat dia tersenyum dingin. Pemangku raja tampak sangat kecewa, seolah-olah seseorang telah menuangkan air dingin ke seluruh rencananya. Menatap proyeksi Li Taixuan dan Tan Thailand, dia bisa merasakan bahwa situasinya tidak seperti yang terlihat. Proyeksi normal tidak akan pernah bisa menampilkan kehebatan seperti itu. Wow, istriku yang terbaik. Li Taixuan memuji saat dia mengacungkan jempol pada Tan Thailand sebelum berbalik untuk melihat ke arah Ox Biao Biao. Dia masih ditahan oleh keempat adipati. Sambil menyeringai, Li Taixuan menyerang dengan satu kepalan tangan. Orang bisa melihat manifestasi naga agung meraung, mengguncang dunia. Itu dibungkus dengan aura yang sangat mendominasi, auranya menyebabkan kehampaan bergetar. Dengan satu serangan, itu menghancurkan formasi yang dibentuk oleh empat adipati. Ekspresi adipati berubah dan mereka buru-buru mundur, tidak berani berhadapan langsung dengan Li Taixuan. Jika mereka yang bukan anggota keluarga Luolan tidak pergi sekarang jangan salahkan kami ketika kami memulai pembantaian, Li Taixuan dengan acuh tak acuh menyebutkan. Mendengar pernyataan itu, keempat adipati berbalik dan lari tanpa sepatah kata pun, pemangku raja sudah melarikan diri, jadi tidak ada gunanya mereka tersisa. Mereka juga tahu bahwa saat Li Taixuan dan Tan Thailand muncul, situasinya telah lepas kendali. Bahkan pemangku raja tidak berdaya di hadapan mereka. Nyatanya, semua pertempuran yang terjadi di kota Xia telah berhenti seketika dengan kedatangan mereka. Di jalan tertentu, Du Zheyan segera meletakkan tangannya sambil melirik ke arah keluarga Luolan. Ketika dia melihat proyeksi duo itu, kelopak matanya tanpa sadar berkedut sebelum dia menatap Si King tanpa emosi. Si King, di sisi lain, sangat gelisah, ekspresinya jelek karena panik. Penguasa keluarga Si King, apakah kamu merasakannya sekarang? Ketakutan. Aku sudah memberitahumu. Li Taixuan dan Tan Thailand sangat kuat dan tangguh untuk dibunuh. Meskipun mereka dikirim ke medan perang bangsawan yang berbahaya, tidak ada yang bisa menahannya, mereka di sana, komentar Du Zheyan dengan malu-malu. Si King menjawab dengan agak serak, tidakkah menurutmu kau berbicara terlalu cepat? Kita akan menunggu mereka benar-benar kembali sebelum kita berbicara. Yah, kamu akan sakit kepala saat itu, penguasa keluarga Si King. Tetap saja, tidakkah menurutmu aku pantas berterima kasih? Jika aku tidak menahanmu di sini dan mereka berdua tahu bahwa kamu menyebabkan masalah di keluarga mereka, aku khawatir kamu akan berada dalam masalah besar, kata Du Zheyan sinis. Mulut Si King berkedut. Yah, aku kenal seseorang yang sakit kepalanya lebih parah. Saat mereka kembali, bukan giliranku untuk menghadapi musik. Meskipun mengucapkan kata-kata yang tampaknya apatis itu, dia merasa sangat tidak enak di dalam. Dia sedang tidak ingin bercanda dengan Du Zheyan, jadi dia cepat-cepat berbalik untuk pergi dengan ekspresi muram. Dengan penampilan mereka dan penolakan sukses mereka terhadap pemangku raja, dia sudah mengerti bahwa rencana yang dibuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah hilang dalam asap. Keduanya telah lama membuat persiapan yang cukup, dan akibatnya, mereka sekarang menjadi bahan tertawaan. Saat sisa rakyat jelata di dalam keluarga Luolan pergi, Li Taixuan membentuk segel tangan dengan kedua tangan, dan aliran run yang terbuat dari cahaya keluar dari mereka. Mereka langsung menyatu dengan formasi pertahanan di atas markas keluarga Luolan, dan formasi yang sebelumnya melemah mulai bersinar dengan pancaran baru dalam sekejap. Akhirnya, cahaya tersebar dan formasi sekali lagi menutupi seluruh markas. Saat secara bertahap menghilang ke latar belakang, tekanan penekan terasa di area itu sekali lagi. Formasi yang sebelumnya melemah kini telah diperkuat oleh tangan Li Taixuan. Markas sekali lagi merupakan area terlarang bagi adipati. Ketika itu selesai, dia mengangkat kepalanya dan mengamati pemangku raja berdiri di luar markas dengan seringai di wajahnya yang tampan. Gong Yuan, kamu tidak tahan untuk pergi. Jangan khawatir, begitu kami berdua kembali, kami pasti akan datang dan mencarimu untuk mengobrol sebentar. Sampai saat itu, kamu harus memastikan bahwa urusanmu diselesaikan. Li Taixuan menyeringai. Pemangku raja memelototi Li Taixuan sebelum berbalik untuk pergi tanpa banyak bicara. Dengan kepergiannya, semua orang mengerti bahwa malapetaka keluarga Luolan akhirnya berakhir. Pertemuan keluarga yang sangat dinantikan telah berakhir dengan tidak terduga. Dengan kemunculan pemangku raja, semua orang merasa bahwa keluarga Luolan akan sulit menghindari bencana.
Tidak ada yang pernah mengharapkan pembalikan ajaib terjadi. Dua penguasa keluarga Luolan telah menggunakan api kelahiran mereka untuk membuat proyeksi diri mereka sendiri. Lebih jauh lagi, proyeksi memiliki kemampuan bahkan untuk mengusir adipati kelas 5 dan memaksanya untuk mundur secara menyedihkan. Dalam hal kekuatan, ini dianggap sebagai yang terkuat di kota Xia. Pada saat ini, semua orang merasakan kekaguman terhadap pasangan yang masih berada di medan perang bangsawan. Mereka berdua tidak hanya bertahan di tanah berbahaya dari medan perang bangsawan, tetapi juga tampaknya telah meningkat kekuatannya. Kalau tidak, tidak masuk akal jika mereka bisa mengusir pemangku raja. Alhasil, bukan lagi hal yang mustahil mereka akan kembali. Pada saat itu, keluarga Luolan kemungkinan besar akan menjadi kekuatan yang setara dengan Bank Naga Emas atau perguruan tinggi Astral Sage. Sekarang orang tahu bahwa keduanya sehat dan belum binasa. Siapapun yang mendambakan keluarga Luolan harus berpikir dua kali. Jika mereka benar-benar kembali, akan ada neraka yang harus dibayar. Dengan demikian, keluarga Luolan yang sangat terpukul sekarang telah mendapatkan kembali kekuatan dan fondasinya. Selain itu, pertempuran di dalam kota Xia mereda dengan tenang. Sebaliknya, hal-hal tidak diam di dalam faksi masing-masing. Bank Naga Emas, ruang diskusi. Ada keheningan di dalam ruang diskusi. Semua tetua memegang ekspresi berat saat mereka menyaksikan pemandangan di cermin cahaya. Proyeksi Li Taixuan dan Tan Thailand telah mengejutkan mereka, dan hati mereka menjadi gelisah. Yu Hongqi juga memiliki ekspresi yang rumit saat dia menatap dua sosok yang dikenalnya. Meskipun telah berlalu beberapa tahun, duo ini masih seanggun sebelumnya, kepercayaan diri dan pancaran mereka tidak terpengaruh oleh medan perang bangsawan, yang membuat banyak adipati ketakutan. Selain itu, sepertinya medan perang adalah pembaptisan bagi mereka, yang semakin meningkatkan kekuatan mereka. Li Taixuan, setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke pemuda di bawah. Ciri-cirinya sangat mirip dengan Li Taixuan, tetapi waktu belum memakan korbannya. Li Taixuan selalu menjadi individu yang tenang dan mendalam. Siapa yang tahu berapa banyak gadis yang terpesona olehnya ketika dia tiba di kerajaan Xia. Dia adalah salah satu dari banyak. Namun, ini adalah masa lalu. Dia sekarang adalah Yu Hongqi yang berbeda, dan itu adalah kenangan dari kehidupan lampau. Apakah itu penguasa keluarga Tan Thailand? Dia memiliki metode yang mengesankan. Bahkan pemangku raja dikirim berlarian ketakutan. Lu Qinger tiba-tiba angkat bicara ketika dia mengamati Tan Thailand yang anggun namun perkasa. Yu Hongqi tidak bisa menahan batuk setelah mendengar kata-kata itu, dan dia menatap putrinya dengan kesal. Bagaimana bocah itu bisa benar-benar memuji wanita di depannya? Apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah musuh terbesar ibunya? Tidak diketahui berapa kali keduanya bentrok selama bertahun-tahun. Nyatanya, di tangan Tan Thailand lah Yu Hongqi yang angkuh pertama kali merasakan rasa kekalahan. Wanita itu adalah yang terburuk. Namun, ini bukan waktunya untuk mengingat kembali. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir sebelum melirik Wakil Presiden Ningke, yang memiliki ekspresi tidak wajar di wajahnya. Situasi keluarga Luolan telah berakhir. Semua orang dapat melihat bahwa Li Taixuan dan Tan Thailand belum mati dalam medan perang bangsawan. Ada kemungkinan besar mereka akan kembali di masa depan, jadi aku harap tidak ada dari kalian yang akan mencoba menargetkan keluarga Luolan dalam kegelapan. Kalau tidak, jika kita harus menengahi ketika duo itu muncul secara langsung, aku tidak akan melindungi kalian. Sama sekali, dia menyatakan dengan acuh tak acuh. Banyak tetua tingkat tinggi saling berhadapan dan mengangguk setuju. Yu Hongqi kemudian berdiri, gaun merahnya memperlihatkan sosok anggunnya saat dia menjenderalkan, dengan ini aku mengakhiri pertemuan ini. Sekarang pertemuan keluarga Luolan telah berakhir, tidak perlu melanjutkan ini. Istana Kerajaan. Mata cantik putri pertama menatap bola kristal saat dia tetap dalam keadaan kosong. Setengah saat kemudian, dia akhirnya bangkit dan fokus pada sosok Tan Thailand, dengan iri berkata pada dirinya sendiri, hanya Nyonya Adipati yang tak tertandingi yang bisa membesarkan wanita luar biasa seperti Jiang Qinghe. Setelah itu, dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Tawa lembutnya terdengar, ditambah dengan senyum bahagia. Kali ini, dia, Gong Luanyu, menjadi pemenang terbesar. Dia telah mempertaruhkan segalanya untuk mendukung keluarga Luolan dan percaya bahwa Li Luo dan Jiang Qinghe akan menerima niat baiknya. Di masa depan, mereka akan semakin dekat dalam hubungan mereka dan menjadi sekutu setia. Dia sebelumnya hanya tertarik pada potensi masa depan mereka,
Tetapi dengan turunnya proyeksi Li Taixuan dan Tan Thailand, dia tahu bahwa keluarga Luolan telah mendapatkan kembali fondasinya yang kuat. Itu telah menggeneralkan kepada dunia bahwa kedua penguasa keluarga belum jatuh. Siapapun yang ingin menargetkan keluarga Luolan harus mempertimbangkan kembali kemungkinan balas dendam mereka di masa mendatang. Dengan demikian, urusan internal keluarga Luolan akan stabil. Bayangan merah muncul di belakang putri pertama. Kepala pelayan Qin melangkah keluar dan dengan hormat berkata, "Yang mulia, Anda memiliki pandangan jauh ke depan. Anda telah merawat dua bibit keluarga Luolan dengan sangat baik." Dia kembali dengan senyum tipis. "Terima kasih, Kepala Pelayan Qin. Tadi malam pasti sulit bagimu. Gubernur Zhong juga tidak benar-benar ingin bertarung, jadi kami saling berhadapan dengan tenang." Kepala Pelayan Qin menyeringai sambil menggelengkan kepalanya. Putri pertama sedikit mengangguk dan kemudian menyimpan bola kristal itu, mengangkat kepalanya sedikit, dan menatap bulan yang cerah di langit. Li Luo dan Jiang Qinghe akhirnya mengatasi kesulitan mereka. Dalam waktu 3 hari, giliran dia untuk menghadapi cobaan serupa. Mudah-mudahan, dia juga bisa menang dan selamat dari situasi yang akan menentukan nasib kerajaan Xia. Setelah pihak lain mundur, suasana di dalam markas keluarga Luolan mendidih dengan perayaan tidak ada yang bisa tenang. Penampilan kedua penguasa keluarga telah merangsang semua orang. Sayangnya, setelah Li Taixuan dan Tan Thailand mengusir pemangku raja dan kroninya, mereka tidak meninggalkan sekitar istana bawah tanah, hanya mengamati kerumunan. Teman-teman lamaku, sudah bertahun-tahun. Pasti berat bagi kalian semua. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengenang. Kalian harus menunggu hari di mana kita berdua kembali dari medan perang bangsawan sebelum kami dapat mengucapkan terima kasih dengan baik karena telah melindungi keluarga ini. Dengan itu, Li Taixuan melambaikan telapak tangannya, dan jurang besar yang dibuat oleh pemangku raja mulai tertutup. Pada saat yang sama, Jiang Qinghe dan Li Luo mendengar suara orang tua mereka saat istana bawah tanah ditutup. "Luo kecil dan Qinghe, datanglah ke istana bawah tanah." Keduanya saling melirik sebentar sebelum buru-buru bergegas, mengabaikan kekacauan yang menyelimuti markas. Sebelum celah itu benar-benar tertutup, mereka melompat masuk dan langsung memasuki istana. Ketika Li Luo dan Qinghe memasuki istana bawah tanah, mereka melihat dua sosok familiar berdiri di atas api kelahiran, menatap mereka dengan senyum berseri-seri. Ketika Li Luo melihat mereka, dia merasakan kesemutan di hidungnya saat dia dengan sedih berseru, "Ayah! Ibu, akhirnya kamu kembali. Aku ingin menjalani hidupku dengan damai dan bahagia sebagai tuan muda yang kaya. Aku tidak mau berusaha keras lagi. Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu." Jiang Qinghe bahkan belum mengatakan apa-apa. "Bekerjalah lebih keras." Tan Thailand menegur putranya dan memutar matanya sebelum turun ke arah Jiang Qinghe dengan tangan terentang dan senyuman. "Putriku yang berharga, betapa sulitnya tahun-tahun ini. Kamu harus mengelola keluarga Luolan dan bahkan harus merawat anak yang membebani." Ekspresi tenang dan tenteram Jiang Qinghe yang biasa tampaknya telah digantikan oleh sedikit rasa malu saat dia berjalan maju dan memeluk proyeksi Tan Thailand. "Nyonya, aku merindukanmu," jawab Jiang Qinghe dengan ringan. Tan Thailand dengan hangat menepuk punggung Jiang Qinghe sambil tersenyum. "Kami selalu memikirkanmu, terutama kamu, dengan kepribadian keras kepala itu. Di mata kami, keluarga Luolan bahkan tidak sebanding dengan rambut di kepalamu. Bahkan Li Senior dan aku tahu bahwa kamu pasti akan berusaha untuk melindungi keluarga Luolan. Itu pasti melelahkan selama bertahun-tahun." Jiang Qinghe tersenyum masam. Sebenarnya, Li Luo telah membantu memikul sebagian besar beban. Usahanya tahun ini tidak kalah dengan usahaku. Alis Tan Thailand sedikit terangkat saat dia dengan curiga menatap Li Luo yang sedih. Bocah bau ini memiliki kesadaran semacam itu. Dengan hati yang lelah, Li Luo menoleh ke Li Taixuan yang tersenyum, yang lengannya terlipat. "Orang tua, apakah kamu mengambilku dari tempat sampah?" "Ah, Luo kecil, ternyata kamu telah mengetahui tentang kebenarannya. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Itu adalah malam musim dingin yang membekukan, aku sedang berjalan-jalan di jalan ketika aku mendengar tangisan datang dari tempat sampah di pinggir jalan." Li Taixuan berkata dengan ekspresi rumit. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Li Luo melambaikan tangannya. Lupakan saja. Buang saja proyeksimu dan kembali ke tempat asalmu. Aku tidak ingin berbicara dengan kalian lagi." Jiang Qinghe akhirnya tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Melepaskan diri dari genggaman Tan Thailand, dia berbalik untuk berkata, "Tuan dan Nyonya, Anda seharusnya tidak menggoda Li Luo lagi.
Dia mengabdikan hati dan jiwanya untuk berkultivasi sepanjang tahun dan berhasil memasuki tingkat istana iblis dari istana kosong. Kecepatan kultivasinya bahkan melebihi milikku. Fakta bahwa situasi keluarga Luolan dapat distabilkan lebih karena usahanya daripada usahaku. Li Taixuan tersenyum sambil mengangkat tangannya dan mengacak-acak rambut putih keabu-abuan putranya, tertawa segar. Hahaha, tentu saja kita tahu tentang itu. Luo kecil sudah memiliki 3 resonansi, dan potensi masa depannya tidak terbatas. Dia menatap mata Li Luo dengan penuh penghargaan. Jujur saja, saat dia menatap putranya, dia sudah tahu bahwa Li Luo telah berjuang sekuat tenaga tahun ini. Jalan yang diambil Li Luo untuk mencapai resonansi yang diperoleh adalah jalan yang telah dia tetapkan untuk putranya. Secara alami, dia tahu tentang bahaya dan biaya yang terlibat. Li Luo memutar matanya sebagai jawaban. Dia akhirnya mengerti apa itu favoritisme. Itu jelas hanya dengan melihat kartu dan metode truf Jiang Qinghe. Seni rahasia adipati itu pasti ditinggalkan oleh orang tuanya, tetapi dia bahkan belum menerima satu mainan pun dari mereka. Dia harus berjuang dengan sekuat tenaga, dan bahkan metode terakhirnya adalah sesuatu yang harus dia jual untuk tubuhnya. Inilah yang dimaksud dengan menyedihkan. Tentu saja, dia mengerti bahwa dia tidak memiliki kekuatan apapun pada saat itu. Dia tidak memiliki apa-apa selain istana kosong ketika Li Taixuan dan Tan Tailan pergi, dan meskipun mereka telah meninggalkannya jalur kultivasi, mereka tidak tahu pasti apakah dia dapat mengikutinya. Jadi, lebih masuk akal untuk mempercayakan Jiang Qinghe sebagai gantinya. Meski begitu, meski logis, perbedaan perlakuan menyebabkan Li Luo mengeluh pahit di dalam hatinya. Tan Tailan berseri-seri saat dia berjalan, mengulurkan tangan untuk mencubit pipi Li Luo. Anakku yang baik, kamu telah melakukannya dengan baik. Li Luo cemberut sambil menggerutu, bukankah itu semua salahmu? Membiarkan semuanya berantakan sebelum berangkat. Tidak bisakah kamu membereskan semuanya sebelum pergi? Pada akhirnya, kami harus menghadapi begitu banyak masalah. Yah, itu semua ujian. Lihatlah siapa kalian berdua sekarang, anak yang patuh dan murid yang patuh. Bagaimana badut jingkrak ini bisa menghalangi jalanmu saat kalian bekerja sama? Tan Tailan menjawab. Li Taixuan mengangguk setuju. Kami sudah mengetahui kepribadian Pei Hao. Tetap saja, dia adalah orang yang cukup menyedihkan. Ketika keluarga Luolan pertama kali didirikan, dia memberikan kontribusi yang sangat besar, dan kami ingin menebusnya sebelum kami pergi. Oleh karena itu, kami menerimanya sebagai murid dalam nama. Kami berharap dia akan berpaling dari jurang dan membantumu mempertahankan kendali keluarga Luolan. Jika tidak, ya, seperti yang ibumu katakan. Jika dia ingin membuat kekacauan, kami akan menyerahkannya padamu 2 orang untuk menghadapinya. Lagi pula itu akan menjadi ujian yang hebat. Li Luo terdiam. Dia tidak bisa menahan perasaan kasihan pada Pei Hao. Lagi pula, dia telah menghabiskan semua usahanya merencanakan selama bertahun-tahun, hanya untuk berakhir sebagai ujian sederhana baginya dan Jiang Qinghe. Bahkan dia merasa simpati terhadap musuh yang dibencinya. Selanjutnya, Li Luo mengajukan pertanyaan yang selalu membuatnya bingung. Ketika kamu menarik undian kematian dan diharuskan memasuki medan perang bangsawan, apakah itu sabotase? Apakah itu karena pemangku raja? Kamu pikir orang seperti dia bisa berkomplot melawan kita? Tan Tailan mendengus dingin. Li Taixuan mengangguk. Gong Yuan memiliki hati yang liar, dan dia diam-diam mencoba mengalahkan kita di masa lalu. Tidak mengherankan, kita menolaknya, dan dia pasti membenci kita sejak saat itu. Jadi, dia meminjam lotre kematian untuk menyingkirkan kita. Namun, alasan kami pergi adalah karena kami memilih untuk melakukannya. Itu bukan karena kami dipaksa olehnya, tetapi kami memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diselesaikan dan dengan demikian kami melakukannya. Jika kami tidak memilih untuk melakukannya dengan sukarela, apa yang bisa Gong Yuan lakukan pada kita? Orang jelek itu. Dia pikir dia siapa? Li Taixuan dengan acuh tak acuh berkomentar. Secara tidak sengaja, tekanan tirani yang tidak terselubung keluar darinya. Tampaknya individu yang paling berpengaruh dan terkuat di kerajaan Xia benar-benar diremehkan di hadapan Li Taixuan. Hal penting apa yang kalian miliki di medan perang bangsawan, Tuan dan Nyonya? Jiang Qinghe tiba-tiba bertanya. Li Taixuan dan Tan Tailan tidak langsung menjawab. Memberitahumu tentang ini tidak perlu. Itu hanya akan memengaruhi hatimu. Namun, kamu dapat yakin bahwa kami berdua baik-baik saja di sini. Melihat betapa mengelaknya keduanya, Li Luo dan Jiang Qinghe tidak melanjutkan penyelidikan, hanya mengangguk saat mereka saling melirik.
Sekarang pertemuan keluarga selesai, keluarga Luolan akan stabil. Selain itu, karena para adipati lainnya tahu bahwa kita masih hidup, bahkan pemangku raja tidak akan berani menantangmu secara langsung. Tidak ada gunanya melakukannya. Namun, kamu tidak bisa terlalu santai. Gong Yuan dan kota menyimpan rahasia yang dalam, dan ambisi yang signifikan ada di dalamnya. Tampaknya juga ada pengaruh eksternal yang mengeruhkan air, kalian harus tetap berhati-hati. Dan jika situasinya tampaknya tidak benar, serahkan keluarga Luolan, desak Li Taixuan. Keduanya dengan penuh perhatian mengangguk. Li Taixuan kemudian menoleh ke Li Luo dan menaksirnya sambil menyeringai. Jadi, bagaimana rasanya memiliki 3 resonansi? Tidak buruk. Li Luo memang merasa cukup puas dengan resonansi rangkap 3-nya. Senyum misterius terbentuk di wajah Li Taixuan. Aku akan memberimu kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah, begitu kamu memasuki tahap adipati, kamu akan membuka istana resonansi lainnya. Bahkan, itu akan menjadi istana kosong juga. Li Taixuan sangat gembira. Istana kosong sangat bagus. Dengan cara ini, dia dapat terus menciptakan resonansi yang diperoleh dengan sempurna dengan resonansi primer dan sekunder. Ini jauh lebih baik daripada yang alami. Namun, setelah mendengar itu, dia merasa ada yang tidak beres. Jadi dia dengan khawatir bertanya, jadi, apa kabar buruknya? Li Taixuan bertepuk tangan. Kabar buruknya adalah istana resonansi tahap adipati tidak bekerja dengan seni penempaan dewa resonansi yang diperoleh. Dan sayangnya, aku juga tidak punya apa-apa untukmu. Setelah mendengar ini, Li Luo tampak pingsan sesaat. Tanpa seni penempaan dewa resonansi, dia secara alami tidak akan dapat memalsukan lebih banyak resonansi yang diperoleh. Maka istananya yang kosong tidak akan berguna. Bukankah ini penipuan? Dia sudah selesai. Li Luo merasa hidupnya menjadi gelap di hadapannya. Jika seni penempaan dewa resonansi tidak memiliki apa-apa setelahnya, apakah dia hanya bisa menatap istananya yang kosong begitu dia memasuki tahap adipati? Meskipun dia memiliki resonansi 3 kali lipat, siapa yang tidak suka memiliki lebih banyak resonansi? Semakin banyak, semakin meriahkan. Tan Thailand memutar matanya ke arah Li Taixuan sebelum berkata, cukup. Berhentilah menyiksa Luo kecil. Memang benar bahwa istana kosongmu tidak dapat diisi dengan seni penempaan dewa resonansi setelah kamu mencapai tahap adipati. Kamu harus bergantung pada seni yang lebih mistis. Ini adalah versi lanjutannya, seni penempaan dewa yang lebih besar. Seni penempaan dewa resonansi yang lebih besar. Li Luo berhenti sejenak dalam keadaan linglung sebelum buru-buru bertanya, di mana itu? Di mana aku bisa mendapatkannya? Seni resonansi perolehan dan versi yang lebih besar adalah seni esoteris yang diturunkan dari zaman kuno, dari kekuatan super yang dikenal sebagai sekte resonansi kekosongan suci. Jika ada tempat di dunia yang berisi seni penempaan dewa resonansi yang lebih besar, itu akan berada di dalam sisa-sisanya, jelas Tan Thailand. Ketika dia menyebutkan kata-kata, sekte resonansi kekosongan suci, jejak penyesalan bisa terlihat di matanya. Li Taixuan kemudian melengkapinya dengan lebih banyak informasi. Seni penempaan dewa resonansi yang diperoleh juga diperoleh dari sisa-sisa kunomor. Li Luo merasa sedikit terkejut dengan kabar ini karena semua yang dikatakan ibunya tampak agak jauh. Sekte resonansi kekosongan suci. Reruntuhan kuno. Apakah itu lokasi yang bisa dijelajahi oleh kultivator tahap istana iblis kecil? Apakah sisa-sisa sekte resonansi kekosongan suci ditemukan di benua ilahi bagian dalam? Meskipun dia sedikit bingung, Li Luo terus menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini dengan sangat tulus demi perjalanan kultivasinya. Tempat yang ingin kamu kunjungi adalah benua asli surgawi, yang terbesar di antara keempatnya. Li Taixuan menghela nafas sebelum menyeringai pada Li Luo. Kurasa kamu pasti sudah mendengar sesuatu tentang ini sekarang. Memang benar, ibumu dan aku berasal dari benua ilahi asal surgawi. Jika kamu pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya, kamu harus pergi ke sana. Seni penempaan dewa resonansi lebih besar hanya bisa ditemukan di sana, jadi tidak ada yang bisa menghindarinya. Li Luo mengangkat bahu. Kita lihat saja, aku masih jauh dari tahap adipati. Dia memiliki keinginan besar untuk seni penempaan dewa resonansi lebih besar, tetapi mendapatkannya bukanlah tugas yang mendesak. Itu menjadi masalah di kemudian hari, ketika dia mencapai tahap adipati. Saat ini, dia hanya berada di tahap istana iblis, dan dia memiliki tenggat waktu 4 tahun untuk mencapai tahap adipati. Seni itu tidak masalah jika dia mati. Karena itu, dia menyimpan pikiran sekte resonansi kekosongan suci ke dalam ingatannya untuk saat ini.
Li Luo kemudian mengubah topik pembicaraan menjadi sesuatu yang selalu ingin dia ketahui. Ayah, apa garis darah Kaisar Surgawi Li? Ada apa dengan itu? Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Li Taixuan menyeringai. Wow, Luo kecil, kamu bahkan pernah mendengar tentang itu. Bagaimana menurutmu? Tidakkah menurutmu itu luar biasa untuk menyadari betapa hebatnya generasi kedua yang kamu lahirkan? Tan Thailand mendengus dingin. Apa hebatnya? Itu hanya sekelompok anak nakal yang dilindungi oleh beberapa tetua yang busuk dan keras kepala. Li Luo merasa sedikit terkejut. Jelas, ibunya tidak memiliki perasaan positif terhadap garis darah Kaisar Surgawi Li. Pasti ada cerita di balik itu. Li Taixuan tersenyum canggung. Seperti namanya, itu adalah garis keturunan leluhur kita, ahli puncak Kaisar Surgawi. Orang-orang terkuat di dunia adalah keturunannya. Warisan garis keturunannya telah memungkinkan kita untuk makmur selama 1000 tahun. Garis keturunan juga merupakan puncak faksi di benua ilahi asal surgawi. Jika kamu memiliki kesempatan untuk melakukannya, kamu dapat memilih untuk mengenali leluhurmu dan kembali ke sekte tersebut. Apapun pilihanmu, kamu akan selalu memiliki ikatan darah dengan mereka. Kedengarannya sangat mengesankan, begitu perkasa, tapi kupikir keluarga Luolan memiliki tempat yang lebih kusayangi di hatiku, jawab Li Luo. Meskipun mereka yang memiliki garis darah Kaisar Surgawi Li adalah kekuatan tertinggi, yang tak tertandingi oleh istana kerajaan di Kerajaan Xia dan perguruan tinggi Astral Sage, Li Luo telah menghabiskan masa mudanya di keluarga Luolan. Jadi, tidak peduli seberapa mengesankan latar belakang garis keturunan itu tidak penting baginya. Keluarga adalah tempat di mana hati sebenarnya berada dan baginya, itu akan selalu menjadi keluarga Luolan. Tan Thailand sangat gembira mendengar kata-kata itu, dan dia dengan senang hati mengacak-acak kepalanya. Lihat, Luo kecil tahu apa yang terbaik. Tidak ada yang mengesankan tentang garis darah Kaisar Surgawi Li yang jelek itu. Luo kecil akan mencapai tahap Kaisar Surgawi dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak akan membutuhkan bantuan orang tua jompo itu. Bu, mengapa kamu begitu keras kepala tentang ini? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Thailand cemberut ringan tetapi tidak menanggapi, jelas tidak tertarik untuk mengungkit masalah masa lalu. Luo kecil, kamu harus jelas bahwa ada banyak kesuraman dan situasinya rumit dalam klan besar semacam ini. Secara alami, beberapa orang akan tidak senang dengan keputusanmu. Tentu saja, untuk setiap individu yang dibenci, akan ada anggota keluarga dekat yang mendukungmu. Jadi, tidak perlu terlalu khawatir dengan apa yang dipikirkan orang lain, jawab Li Taixuan dengan tulus. Li Luo mengangguk dan tersenyum. Aku mengerti, ayah. Ibumu dan aku menggunakan api kelahiran untuk membuat proyeksi ini, tapi ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Lain kali kita bertemu adalah ketika kita kembali dari medan perang bangsawan. Tapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, jadi kalian berdua harus saling mengandalkan satu sama lain untuk maju, Li Taixuan menjelaskan dengan tatapan apresiatif. Tan Thailand terus menatap Li Luo dengan lembut, terutama rambut putih keabu-abuan itu. Kamu hanya punya waktu 4 tahun lagi, tapi aku yakin kamu akan bisa masuk ke tahap adipati sebelum itu, dan mematahkan belenggu itu. Li Luo mengangguk berat, ayah, ibu, yakinlah bahwa aku tidak akan mati sebelum aku melihatmu secara langsung. Tan Thailand mengakui jawabannya dengan gembira sebelum berbalik menghadap Jiang Qinghe sambil menarik tangannya. Qinghe, kamu jauh lebih dapat diandalkan, jadi aku serahkan pendisiplinan Luo kecil kepadamu. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk, tidak perlu bersikap sopan. Letakkan saja pemukulannya. Jiang Qinghe mendengarkan kata-kata itu dan menatap sekilas ke arah Li Luo. Pada saat itu, Li Luo melihat warna aneh di matanya yang menyebabkan hatinya merinding. Setelah itu, dia mendengar Jiang Qinghe menjawab dengan suara rendah, Tuan, Nyonya, Li Luo memberitahuku bahwa dia ingin membatalkan pertunangan kita. Pada saat itu, Li Luo merasakan kulit kepalanya kesemutan. Qinghe, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Kamu tidak seharusnya menjadi pengadu. Pada saat itu, tatapan tajam dari Li Taixuan dan Tan Thailand melesat. Tan Thailand dengan samar berkata, Li Tua, apa yang kita lakukan dengan anak nakal yang tidak berbakti dan tidak menghargai? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Haruskah kita menyingkirkannya? Li Taixuan dengan sungguh-sungguh mengangguk sebagai jawaban. Lupakan saja, kita tidak membutuhkan yang ini lagi. Ayo buat yang baru. Li Luo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, hanya membela kasusnya tanpa daya. Ibu, ayah,
Ini urusan seorang pemuda. Bolehkah aku memintamu untuk tidak ikut campur dengan mereka? Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tan Thailand dengan dingin mendengus saat dia memperingatkan Li Luo dengan matanya. Kinge, tidak perlu memanjakannya. Kalahkan saja dia kapanpun dia pantas mendapatkannya. Jiang Kinge mengangguk sesuai dengan senyum dangkal. Dengan interupsi singkat itu, suasana menjadi lebih ringan. Sayangnya, proyeksi Li Taixuan dan Tan Thailand berangsur-angsur menjadi lebih ilusi. Mereka berdua kemudian melihat ke arah mereka berdua. Awalnya kami ingin membicarakan banyak hal lain, tapi sepertinya waktu hampir habis. Kami memiliki keyakinan penuh pada kalian berdua. Ingatlah bahwa jika terjadi sesuatu, hidup kalian adalah hal yang paling penting. Jadi, kalian dapat melepaskan apapun, bahkan jika itu keluarga Luolan atau materi ilahi kita. Tunggu kami kembali. Dengan kalimat terakhir itu, api kelahiran berkedip dan proyeksi mereka menghilang ke udara tipis. Li Luo dan Jiang Qinghe tetap terpaku di tempatnya, fokus pada sosok mereka yang menghilang. Tidak sepatah kata pun diucapkan. Ketika Li Luo dan Jiang Qinghe berjalan keluar dari istana bawah tanah, markas keluarga Luolan sedang dalam keadaan bersemangat. Di bawah instruksi Kei Wei, banyak orang sedang membersihkan bangunan yang hancur, tetapi mereka berdiri tegak ketika melihat keduanya muncul. Kami menyapa penguasa keluarga. Mendengarkan gelar baru yang diproklamirkan menyebabkan Li Luo merasa sedikit canggung. Jiang Qinghe tersenyum ketika dia menjelaskan, kamu mengalahkan Pei Hao di pertemuan keluarga, jadi kamu adalah penguasa keluarga dari keluarga Luolan yang sebenarnya. Li Luo juga menyeringai. Gelar penguasa keluarga tidak penting baginya. Sebenarnya, tidak ada bedanya dengan menjadi tuan muda. Dia mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Meskipun telah terjadi pertempuran besar-besaran pada malam sebelumnya dan markas berada dalam keadaan kacau, semua anggota keluarga Luolan tampak bersemangat dan penuh vitalitas. Kepercayaan dan keyakinan bisa terlihat di wajah mereka sekarang. Li Luo tahu bahwa kepercayaan diri semacam ini tidak benar-benar ditanggung karena dia. Itu karena penampilan Li Taixuan dan Tan Thailand. Kedua adipati itu adalah pilar sebenarnya dari kecemerlangan keluarga Luolan sebelumnya. Mereka telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa jejak, dan ada desas-desus bahwa mereka telah jatuh di medan perang. Dengan demikian, kepercayaan anggota keluarga Luolan pun berangsur-angsur terkikis seiring berjalannya waktu. Kalau tidak, intrik Pei Hao tidak mungkin merusak hati begitu banyak orang. Sekarang setelah proyeksi mereka muncul untuk dilihat semua orang, itu menghancurkan semua gagasan tentang kematian mereka. Meskipun itu tidak berarti bahwa mereka akan dapat meninggalkan medan perang para bangsawan hidup-hidup, itu pasti meyakinkan mereka dan menanamkan keraguan pada musuh mereka. Apalagi dengan tampilan kehebatan Tan Thailand yang mendominasi, mengusir pemangku raja yang maha kuasa hanya dengan sebuah proyeksi. Kekuatannya yang tipis membuat orang kewalahan dengan emosi. Meskipun penampilan Li Luo telah mengejutkan semua orang, benar-benar meningkatkan pengaruhnya di hati para anggota akan mengharuskannya mencapai tahap adipati. Tetap saja, suasana hati Li Luo telah meningkat pesat, jadi dia sekarang merasa lebih nyaman. Tidak peduli apa, Pei Hao telah pergi tanpa jejak dan kemunculan orang tuanya telah menstabilkan situasi sepenuhnya. Meskipun pemangku raja masih mendambakan harta keluarga Luolan, dia harus mencurinya dengan lebih halus, tidak lagi bertindak kurang ajar. Paling tidak, dia sekarang tahu pasti bahwa orang tuanya masih hidup dan pemangku raja tidak akan bergerak dalam waktu dekat. Sepertinya aku akhirnya bisa berkultivasi dengan damai. Li Luo menghela nafas. Dia sekarang bisa sepenuhnya fokus pada hal-hal penting di tangan. Ditambah lagi, dia hanya punya 4 tahun lagi, jadi dia tidak bisa mengendur. Pada titik ini, sesosok melayang turun, mendarat di depan Li Luo dan Jiang Qinghe. Sosok raksasa dengan wajah gemuk secara alami adalah Ox Biao Biao. Li Luo buru-buru pindah saat dia bertanya dengan cemas, Paman Biao, kamu baik-baik saja? Ox Biao Biao tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil melirik ke arah istana bawah tanah. Apakah mereka sudah pergi? Jiang Qinghe menjawab, Paman Biao, kamu seharusnya pergi untuk menyambut Tuan dan Nyonya. Mereka yang tidak berani menyapaku. Mereka tahu bahwa saat kita bertemu, aku akan memberi mereka sedikit pikiranku dan membanjiri mereka dengan semburan makian. Kedua bocah itu benar-benar bergegas pergi dengan riang sambil meninggalkanku untuk mengasuh kalian. Apakah itu manusiawi? Ox Biao Biao menggerutu. Keduanya menyeringai. Sekarang setelah mereka memikirkannya, Ox Biao Biao seharusnya tahu tentang proyeksi orang tua mereka. Istana bawah tanah adalah sesuatu yang dia jaga selama ini,
dan kekayaan mereka tidak akan disembunyikan darinya. Paman Biao, jika kamu sudah lama mengetahui rencana cadangan ini, kenapa kamu tidak memberi tahu kami? Akibatnya, kami mengalami malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya. Li Luo mengeluh dengan tidak puas. Hanya surga yang tahu berapa banyak momen menegangkan dan memilukan yang harus dialami Li Luo selama setahun terakhir. Mereka tidak mengizinkanku untuk membicarakannya. Plus, itu adalah cobaan yang hebat bagi kalian berdua. Ini membantu memperbaiki kondisi mental kalian. Ox Biao Biao menyeringai. Li Luo membuka mulutnya tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Memang, jika bukan karena Pei Hao sebagai faktor pendorong yang mendorong mereka maju, mungkin King He dan dia tidak akan bertindak begitu mendesak selama setahun terakhir. Kekacauan Pei Hao telah menyebabkan banyak masalah, tetapi hal itu juga memungkinkan keluarga Luolan untuk melepaskan diri dari racun yang berbahaya. Membersihkan masalah ini sekarang akan memungkinkan keluarga Luolan menjadi lebih bersatu dan memperbaiki situasinya. Kadang-kadang, Li Luo bahkan bertanya-tanya apakah bencana ini diatur oleh orang tuanya. Jika itu benar, Pei Hao adalah orang paling menyedihkan yang pernah ada. Digunakan oleh semua orang. Pada titik ini Kei Wei, Yan Lingqing, dan Yuan Qing dengan cepat bergegas. Selamat, Tuan Muda, karena naik ke posisi penguasa keluarga. Kei Wei tertawa sebelum melanjutkan dengan serius, namun, masalah telah muncul yang membutuhkan masukan dari kedua penguasa keluarga. Apa yang kita lakukan dengan orang-orang yang mendukung Pei Hao? Mereka semua telah ditangkap, termasuk Su Tianling dan Mo Cheng. Selain itu, kami juga memiliki dua Master Pavilion Netral. Bagaimana kami menangani mereka semua? Mereka merupakan setengah dari eselon atas keluarga Luolan, dan jika mereka ditangani segera, kekuatan komprehensif keluarga Luolan akan melemah dengan cepat dalam waktu singkat. Li Luo juga memahami ini dengan baik, jadi dia berpikir keras sebelum melirik Jiang Qinghe. Kamu yang membuat keputusan. Jiang Qinghe menggelengkan kepalanya, memaksanya untuk membuat keputusan. Li Luo menghabiskan cukup banyak waktu untuk memikirkan solusi sebelum akhirnya menjawab, Su Tianling dan Mo Cheng telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Tidak perlu berbelas kasih kepada mereka karena kekuatan mereka. Langsung berurusan dengan individu pengkhianat sesuai aturan keluarga. Untuk Master Pavilion yang mendukung Pei Hao, singkirkan mereka dari posisi mereka selama 1 tahun dan amati mereka dengan cermat. Jika mereka berkontribusi sangat besar, mereka dapat memperoleh kembali posisi mereka sebelumnya. Untuk yang netral, tegur mereka dan turunkan mereka ke posisi terendah, posisi wakil Master Pavilion. Jika kinerja mereka bagus, kita akan mengembalikan mereka ke posisi yang seharusnya. Jiang Qinghe mengangguk setuju. Itu juga bagus. Kei Wei dengan sungguh-sungguh menerima perintah itu. Kata-kata Li Luo menghukum mati 2 kultivator tahap resonansi surgawi, dan jika kata-katanya menyebar, itu pasti akan menyebabkan getaran di seluruh keluarga. Namun, ini juga akan meningkatkan prestise dan pengaruhnya sendiri, dan itu adalah solusi yang bagus. Setelah ini, aku harus merepotkanmu untuk merekrut anggota baru, Saudari Kei Wei, lanjut Li Luo. Kekuatan keluarga Luolan akan menurun setelah pembersihan besar-besaran ini, tetapi dari sudut pandang lain, sekarang bisa tumbuh sangat besar sekali lagi. Karena itu, mereka harus menggunakan kesempatan ini untuk merevitalisasi barisan dengan darah baru. Dengan dukungan kuat dari 2 penguasa keluarga tua, itu tidak akan sulit untuk dicapai. Kei Wei berseri-seri genit. Li Luo mengangguk. Keluarga Luolan telah mengatasi kesengsaraannya, dan dia percaya bahwa begitu berita menyebar, namanya akan menyebar ke setiap sudut kerajaan Xia. Semua faksi akan memeriksa kembali hubungan mereka dengan keluarga itu dan itu akan mengantarkan kehidupan dan kejayaan baru. Saat situasi di keluarga Luolan menjadi tenang, jauh di dalam pegunungan barat daya jauh dari kota Xia. Jumlah kekuatan resonansi yang mengerikan meledak seperti badai dan bertabrakan satu sama lain di hutan pegunungan, merobek jurang besar dan mencabut seluruh hutan setelahnya. Banyak pembunuh dari keluarga Lanling berdiri di bayang-bayang, menonton dengan malas, tidak mau mengambil tindakan apapun. Mata ketakutan mereka terus menyaksikan pertikaian saat 2 sosok bentrok secara dahsyat di kedalaman pegunungan. Salah satunya adalah penguasa keluarga mereka dan yang lainnya pernah menjadi mentor Vibrance Valet dari perguruan tinggi Astral Sage. Tidak mengherankan, itu adalah Cichan. Dia tiba-tiba menerobos masuk ke markas keluarga Lanling dan mulai merobek gerbang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Operasi rahasia besar yang telah mereka rencanakan telah dihentikan. Jika bukan karena campur tangan penguasa keluarga,
bahkan pintu masuk mereka akan hancur berkeping-keping oleh mentor wanita yang tampak anggun dan cantik ini. Pertempuran antara keduanya terus berkecamuk untuk waktu yang cukup lama. Tiba-tiba, penguasa keluarga Lanling berhenti. Dia berpakaian hitam dan seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan bayang-bayang. Pada titik ini, sepertinya dia telah menerima berita dari kota Xia yang bahkan membuatnya merasa terkejut. Mentor Cichan, tidak perlu bertindak lagi. Pertemuan keluarga Luolan telah selesai, penguasa keluarga berjubah hitam menjenderalkan dengan serak. Mentor Cichan mendengarkan, tetapi tatapannya menciut, hatinya bergetar. Sekarang setelah semuanya selesai Li Luo apakah dia berhasil? Atau gagal? Di belakangnya, kekuatan resonansi biru yang terwujud saat laut berhenti bergelombang. Harimau biru besar yang berdiri menantang di atas laut juga mulai tenggelam ke kedalaman. Seperti yang dikatakan penguasa keluarga, terlepas dari hasilnya, tidak perlu melanjutkan pertarungan. Mentor Cichan, kamu hanya guru bocah itu. Aku tidak mengerti mengapa kamu memilih untuk melanggar peraturan perguruan tinggi, kata penguasa keluarga Lanling. Aku bukan lagi mentor perguruan tinggi, jawab Cichan dengan acuh tak acuh. Maka itu semakin tidak masuk akal. Kamu dan Li Luo hanya memiliki hubungan seorang guru dan murid. Mengapa kamu pergi sejauh itu? Penguasa keluarga Lanling bertanya. Itu hanya niat murni seorang mentor yang ingin melindungi muridnya yang berbakat. Aku tidak mau melihatnya mati begitu saja. Kamu terlalu emosional. Penguasa keluarga Lanling menggelengkan kepalanya. Sebagai pembunuh berdarah dingin, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Mentor Cichan tidak tertarik untuk berbicara lebih jauh, hanya berbalik untuk pergi. Melihat sosoknya yang pergi, penguasa keluarga Lanling berbicara untuk terakhir kalinya. Mentor Cichan, Li Luo menang. Keluarga Luolan tidak akan berada dalam bahaya karena Li Taixuan dan Tan Tailan turun dengan proyeksi mereka. Mereka belum mati. Mentor Cichan berhenti. Terlihat bahwa tubuhnya yang tegang sedikit rileks pada saat ini. Berita penguasa keluarga Lanling telah menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Terima kasih. Dengan itu, dia berubah menjadi kilat, menghilang ke kejauhan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a